Oh, wah, luar biasa ya. Semangatnya sudah semakin terlihat di sini. Wah, ada siapa lagi di sini? Pagi. Yes, thank you ya. Nah, sambil juga kita menunggu rekan-rekan kita yang lain, boleh diundang-undang lagi ya, kira-kira rekan kerjanya, teman-temannya, atau bahkan undangannya yang juga mengikuti lomba mewarnai sebelumnya. Boleh diundang terlebih dahulu ya rekan-rekan ya, supaya tidak melewatkan pengumuman yang akan kita bagikan di akhir acara nanti. Ya, oke. Nah, di sini mungkin pada bingung ya, kira-kira ini wajah baru siapa gitu ya yang ngomong di depan gitu ya. Nah, tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan, nama aku Viola dan saat ini aku juga aktif menjalankan bisnis HDI secara full time. Dan hari ini aku akan membantu acara selama beberapa saat ke depan yang pastinya akan seru banget karena dengar-dengar nih ya, besok itu adalah hari yang spesial. Mungkin ada yang bisa aku bantu jawab, kira-kira besok itu hari apa sih? Hari Kamis bukan ya? Hari Kamis, bener kan? Hari Hari ini hari Ibu. Rabu loh ya. Hari Ibu, wah ada yang jawab. Hari Ibu Nasional, benar, Hari Ibu. Yes. Mungkin aku boleh ngucapin lebih awal ya di saat ini. Selamat Hari Ibu untuk para ibu-ibu hebat di sini ya yang luar biasa. Pastinya nggak mudah untuk menjadi seorang ibu. Dan maka daripada itu sebenarnya Heroes dan juga HDI sudah memfasilitasi acara yang sangat menarik nih. Mungkin udah terlihat juga ya di background kita ya, merah-merah gitu ya. Anak sehat senyum ceria. Ya, lomba mewarnai yang sudah berlangsung di beberapa saat lalu dan sampai saat ini yang akan diumumkan pemenangnya siapa aja. Luar biasa ya HDI ya, sudah memfasilitasi acara yang demikian sehingga para ibu dan juga anak bisa lebih dekat lagi dan anak-anak bakatnya juga bisa lebih terasah. Setuju ya? Oke. Nah, semakin happy karena makin banyak yang bisa buka, kamera ya, antusiasmenya makin terpancar nih ya ke aku juga saat ini. Dan mumpung sekarang ini juga lagi musim-musim liburan, nah aku sendiri punya rencana pengen liburan ke pulau, ya. Maksudnya pulau kasur teman-teman ya. Maksudnya pulau kasur, tenang aja ya. Kalau rekan-rekan sendiri pengen liburannya kemana coba? Adakah yang pengen rencana liburan ke luar negeri misalnya? Atau ada yang pengen acara liburannya ke gunung? Atau cuman di rumah aja? Boleh juga nih dikasih tahu ya. Karena kan sekarang ini udah bulan Desember ya, bulan-bulan sibuk. Banyak banget undangan pergi-pergi, acara gitu ya. Dan anak-anak juga udah mulai libur sekolah. Makanya banyak banget yang ikutan acara lomba mewarnai pada saat ini juga. Benar ya? Oke. Nah, dan juga karena kita akan melihat gitu ya, pemenang dan juga acara kesehatan hari ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang perusahaan HDI saat ini. Nah, mungkin masih banyak yang belum mengenal apa sih itu HDI gitu ya. Siapa sih HDI gitu ya, komunitas apa ini gitu ya, perusahaan apa ini gitu ya. Pengen jalan ke Hive Menteng lagi sementara. Wah, boleh banget ditunggu kedatangannya ya ke Suparti ya. Oke, nah maka daripada itu aku akan memperkenalkan kepada rekan-rekan semua di sini apa sih HDI itu ya. Oke, kita akan melihat sebentar lagi HDI. Nah, bagi aku sebenarnya HDI itu bukan cuma sekedar perusahaan loh teman-teman. Ya, tapi bagi aku HDI ini udah lebih dari sekedar perusahaan. Yaitu seperti sebuah keluarga. Ya, sama seperti yang saya rekan-rekan baca di sini. Welcome to HDI Family. Sedikit background dari perusahaan kita, yaitu HDI, PT Harmoni Dinamik Indonesia, yang mempunyai kantor pusat di Jakarta Pusat, HDI Hive Menteng, Jalan Probolinggo, yang awal mulanya itu berasal dari Arizona, USA, sampai akhirnya berekspansi ke Asia Tenggara, dimulai dari tahun 86, ya ada di Singapura, ada di Malaysia, Filipina, Hong Kong, Macau, dan akhirnya ke Indonesia di tahun 1993. Wah, berarti kalau rekan-rekan boleh hitung nih, dari tahun 93 sampai tahun 2022 saat ini yang akan sebentar lagi menuju 2023, kira-kira udah berapa tahun ya? Ayo, ada yang bisa bantu hitung kira-kira udah berapa tahun ya? 23 dari 93 tuh. Udah hampir mau 30 tahun, bener ya rekan-rekan ya? Luar biasa banget ya. Kalau misalnya perusahaannya ecek-ecek, kira-kira nggak mungkin pastinya bisa bertahan lebih dari 30 tahun rekan-rekan. Dan perusahaan kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dengan kandungan utamanya itu dari perlebahan. Seperti terlihat juga, kita tersebar di berbagai macam negara, lalu kita juga punya kantor cabang, lebih dari 160 kantor cabang. Luar biasa ya. Nah, ini yang sebenarnya sangat membantu banget rekan-rekan. Karena aku sendiri yang juga aktif menjalankan bis ini, itu merasa sangat enak, nyaman gitu ya. Malah dibuat sangat manja oleh perusahaan nih. Kenapa gitu ya?
Karena aku nggak perlu repot-repot packing, nggak perlu repot-repot kirim barang gitu ya. Tinggal kontak kantor cabang di Medan misalnya, di Kalimantan gitu ya, di Papua. Banyak banget kantor cabang kita yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan juga luar negeri. Jadi kalau misalnya rekan-rekan punya kenalan di Singapura, di Filipina, di Hong Kong, bisa juga rekan-rekan menghubungi kantor cabang yang ada di sana. Mudah banget ya, ada juga yang udah merasa terbantu dengan fasilitas itu, aku yakin pasti banyak banget rekan-rekan yang merasa terbantu, ya. Nah, dan juga kita punya 2,5 juta lebih total anggota HDI di seluruh Indonesia. Wow, ini jumlah yang sangat fantastis ya. Tapi kalau dipikir-pikir dengan total jumlah penduduk Indonesia, sebenarnya masih peluangnya sangat besar gitu ya. Dari total penduduk jumlah Indonesia dengan total HDI saat ini, itu peluangnya masih sangat besar. Jadi maka daripada itu, manfaatkan rekan-rekan ya, mangsa pasar di Indonesia saat ini masih sangat luas bagi rekan-rekan untuk bisa berkembang lebih lagi di bisnis HDI saat ini. Nah, next, aku juga akan membagikan kepada rekan-rekan sertifikasi apa saja yang sudah ada di HDI. Produk-produk kita itu sudah termasuk dalam kategori halal. Jadi nggak perlu khawatir lagi nih, gitu ya. Kalau masih ada yang tanya, teman-temannya nanya, produk HDI itu halal nggak sih? Halal ya, rekan-rekan ya. Sudah diakui oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan juga sudah resmi diperjualbelikan karena sudah termasuk dalam BPOM. Dan yang paling penting, sudah masuk ke dalam buku MIMS. Nah, ini yang paling orang-orang bingung. Apa itu MIMS ya? Nggak pernah dengar soal MIMS. Nggak asing banget namanya. Nah, MIMS itu adalah buku panduan yang digunakan oleh para dokter untuk menulis resep kepada pasiennya. Jadi kalau misalnya dokter nih pengen nulis resep kepada pasien, itu mereka perlu untuk melihat dari buku MIMS ini. Jadi nggak sembarangan obat, nggak sembarangan produk. Dan produk-produk HDI itu termasuk dalam kategori suplemen ya, di dalam buku MIMS ini. Dan kalau dari segi perusahaannya gimana Viola ya? Kalau dari segi perusahaannya, rekan-rekannya, nggak perlu khawatir. Nih, bisa terlihat kita sudah termasuk ke dalam APLI, yaitu Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Jadi kalau misalnya kita akan bergabung dengan perusahaan yang di bidang network marketing atau dikenal sebagai MLM, pastikan terlebih dahulu sudah termasuk ke dalam APLI. Dan puji Tuhannya ya, bersyukur gitu ya, kalau misalnya HDI sudah termasuk ke dalam APLI ini sendiri. Dan juga secara bisnis kita sudah terverifikasi secara sebagai gitu ya, bisnis syariah ya yang aman untuk dijalankan bagi para muslimah yang ada di sini. Nah, dan juga ada beberapa penghargaan-penghargaan lainnya yang bisa rekan-rekan lihat, dan pastinya bukan cuma sampai di situ, kita akan mengenal lebih dalam lagi mengenai apa aja yang akan kita dengar hari ini, yang aku pastinya akan dibantu oleh para sosok-sosok hebat hari ini. Boleh ya, aku memperkenalkan mereka berdua. Ada yang bisa tebak, mereka semua ini adalah sosok-sosok yang sangat menarik, dan akan aku persembahkan kepada Dr. Christina Aulia dan juga Ibu Esther Kristianingsih. Boleh. Halo, selamat Halo, pagi selamat semuanya. pagi, Viola dan teman-teman. Selamat pagi. Aduh, senang banget ya bisa kumpul di sini dengan para banyak sekali nih, kayaknya sebagian besar wanita deh ya Kak Viola ya, benar nggak? Yes, benar. Kalau Benar, dilihat karena kan mungkin namanya besok ya. hari spesial ya. Ya, benar, karena sebenarnya besok itu special day untuk semua wanita Indonesia, betul ya? Kalau ngelihat sejarahnya itu Betul. 22 Desember itu sejarah di mana ada konferensi wanita ya. Jadi emansipasi wanita di Wow. Indonesia loh. Bersyukur loh teman-teman kita tinggal di Indonesia di mana wanita di Indonesia itu punya banyak banget kebebasan gitu ya, Viola ya. Benar, benar banget. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku meninggalkan tempat ini kepada Ibu Esther dan juga Dr. Christina. Terima kasih Viola. Halo, selamat malam buat rekan-rekan semua yang hadir di sini. Nah, oke, perkenalkan nama saya Esther Kristianingsih ya. Mungkin ada yang baru pertama kali datang gitu ya. Saya mami juga. Ibu 2 anak ya, yang satu 9 tahun, yang satu 11 tahun. Cowok semua ya, rekan-rekan ya. Jadi ya bisa kebayang ya kerempongan emak-emak seperti itu. Dan saat ini saya bersyukur sekali bisa menemani rekan-rekan semua para wanita luar biasa yang sudah nambah terus nih angkanya nih Dokter Christina ya. Yes. Masuk karena materinya itu sangat penting untuk kita pahami ya dokter ya. Betul. Dan
saya di sini nggak sendiri, tentunya ditemani oleh seorang dokter cantik. Dan izinkan saya memperkenalkan dulu ya, dokter cantik kita kepada Bapak Ibu semua di sini. Oke, saya share dulu ya CV-nya beliau. Nah, yang akan ngobrol bareng sama saya gitu ya, karena malam ini kita konsepnya itu ngobras rekan-rekan ya, ngobrol santai ya, tapi bermutu bahan pembicaraannya, bukan gibah ya dok ya. Yes, betul banget. Kalau gibah nggak boleh ya, Mbak. Tapi Nggak kalau boleh gibah. berbicara yang penting dan bermanfaat itu harus ya. Harus, betul. Nah, supaya kita jadi wanita-wanita yang tentunya sadar ya dengan kondisi tubuh kita gitu ya. Dan saat ini saya ditemani oleh seorang dokter ya. Nama lengkapnya beliau Dr. Christina Listiani Aulia ya. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya di Palembang. Jadi sebenarnya aslinya orang Palembang ya, Dok ya. Iya, wong kita galo lah. Siapa di sini orang Palembang? Nah, Wah, yang ya. Palembang ada di sini boleh, boleh. Saya dari Palembang karena Dokter Kristina juga ajak ini nih, ajak banyak rekannya ya. Nah, Iya. tentunya kalau orang Palembang itu terkenal dengan apanya? Pempek kapal selam. Pempeknya. Wah, ya. Pempeknya kapal selam ya, cuman orang Indonesia yang kapal selam dimakan gitu ya. Betul. Dan beliau dari tahun 2010 sampai 2020 melayani sebagai tim dokter di Caritas Hospital di Palembang juga. Tahun 2012 sampai tahun 2022, beliau juga melayani sebagai medical consultant HDI di Learning Center Palembang. Ya, jadi tentunya dengan pengalaman beliau yang cukup lama di dunia kedokteran, waduh, udah ngadepin macam-macam versi pasien ya dok ya. Iya, puji Pengalamannya syukur. banyak gitu ya. Dan mulai tahun ini gitu ya, beliau hijrah nih dari Palembang pindah ke Tangerang dan saat ini beliau melayani sebagai medical consultant HDI di Learning Center Gading Serpong. Di sini ada yang tinggal di Tangerang seperti saya juga tinggal di Tangerang. Dokter Kristina Iya. juga di Tangerang. Iya, saya juga di Gading Serpong nih, rekan-rekan ya. Wah, Ya, Viola nih MC kita juga ya. juga ini ya. Jadi kita 3 orang Tangerang ya yang ngomong di sini. Nanti ada satu lagi yang dari kota lain gitu ya. Dan saat Wah, ini beliau juga aktif mengembangkan usahanya di HDI dan beliau adalah seorang Star Crown di HDI, juga menjadi Baskin Smart Skin Advisor Advance atau konsultan untuk kulit dan kecantikan. Waduh. Wow, kalau dilihat dari CV-nya ya, nggak main-main ya, rekan-rekan ya. Dan Bapak Ibu semua nih, saya lihat ada bapak-bapak juga yang hadir nih, Dokter Kristina. iya, luar biasa loh. Ini berarti bapak-bapak yang juga tentunya sayang nih sama Betul, pasangannya, sayang betul, sama keluarganya. Kan bukan hanya bicara istri juga ya, Bu Esther. Kan betul, kita mungkin ada orang tua, mungkin kita betul. punya saudara, saudari ya kan, terutama Yes, yang wanita. Kita jadi tahu dan kita bisa lebih aware menjaga, lah seperti itu dan sama-sama menjaga ya. menjaga. Yes, betul Nah, banget. dan ini adalah acara yang sebenarnya itu kenapa di-develop ya rekan-rekan semua ya, karena kadang-kadang benar nggak ya Dok ya, kita ini nih sebagai perempuan, apalagi kalau udah ada mama di sini, siapa yang emak-emak boleh, Yo, saya raise hand emak, nih. Saya juga mama nih share, sekarang Bu Esther ya. Saya satu boleh orang. share, saya emak-emak, Iya. tulis di chat gitu ya, saya emak-emak anak 2 gitu ya. Oh itu udah mulai Wah, banyak ya. yes. Nah, namanya ibu-ibu itu Dokter Kristina, yang dipikirin ya, yang dipikirin di otak emak-emak itu adalah family, bener nggak? Banyak, iya. Dan semuanya berhubungan dengan keluarga ya Benar, tentunya kayaknya ya. ibu itu tuh rela berkorban untuk apapun supaya anak dan keluarganya itu berjalan dengan baik lah. Kalau misalkan Betul. makanan terbatas tuh mamanya bisa terakhir tuh nggak makan, bener nggak dok ya? Yes, betul banget. Dan sibuk nih, pusing tuh di dalam kepalanya mikirin entar besok makan apa, lusa makan apa ya, ini para mami-mami ya. Mau bawa bekal apa ya kan buat Waduh, putra-putrinya, betul. memilih nutrisi yang terbaik. Wah, itu Dan bukan pekerjaan ringan loh. karena pekerjaan wanita ya, apalagi kalau di sini ada wanita yang sambil bekerja ya, itu luar biasa. Itu pekerjaannya itu nggak habis-habis dari subuh sampai hampir subuh tuh nggak selesai kalau Pagi dihitung. ya. Betul ya, Dok, ya? 24 Nah, jam garis 7 hari ya, jadi nggak ada betul, liburnya. betul. Melihat begitu pentingnya peran wanita ya, rekan-rekan semua ya, oleh sebab itu kita mau sama-sama ngobrol nih tentang kesehatan wanita. Nah, Dok, apa sih pentingnya sih kita sebagai perempuan ya, itu harus ngerti kondisi tubuh kita sendiri gitu, Dok. Pentingnya apa, Dok? Kalau menurut Iya. Dokter Christine nih?
Ya, sebetulnya kalau kita bicara wanita dan juga bukan hanya wanita ya, memang karena kita hari ini meng-highlight soal kesehatan wanita ya, karena banyak tadi Bu Ether udah jelaskan di kesibukan-kesibukan sebagai wanita, ibu rumah tangga ya. Kemudian mungkin yang belum married pun juga sudah sibuk bekerja kan ada ya, Bu Esther ya. Mungkin di sini juga para wanita-wanita yang masih single tapi bekerja, itu kadang karena kesibukan, karena aktivitas, karena beban tanggung jawab yang dihadapi entah itu di rumah, entah itu sebagai ibu bekerja, entah itu sebagai karyawan, itu membuat kita ini jadi kurang kurang waspada nih Bu Esther ya terhadap kondisi dari tubuh kita sendiri. Ya karena banyak kadang kejadian itu tiba-tiba ketahuan misalnya ya ada sakit atau apa itu setelah kondisinya cukup kronis misalnya atau sudah iya ada gangguan iya yang mengganggu dan ya kita bicara macam-macam lah ya misalnya pokoknya sudah mengganggu aktivitas kemudian kondisinya sudah cukup berat baru kita mencari pengobatan. Nah, makanya karena kebiasaan perempuan juga, Dok. Seringkali itu apalah gitu loh. Mengabaikan ya. Tahan-tahan gitu ya. Nggak dirasa. Siapa sih yang setuju ya kalau kita mungkin orang tua kita lah, ibu kita aja kali ya. Kadang-kadang kalau ngeliat, aduh kok nggak capek-capek gitu ya. Kayaknya perempuan itu itu bahasanya bener tuh. Yes, menyepelekan penyakit. Setuju banget Bu Karmelia. Thank you ya. Lebih memikirkan kesehatan anak biasanya. Iya, betul. Nah, makanya kita hari ini nih Bu Esther mau untuk mengajak nih para ibu ya, terutama rekan-rekan yang hadir di sini itu untuk bisa lebih lebih peduli lah maksudnya ya, tidak menyepelekan, tetapi juga nggak boleh terlalu horor ya, Bu Esther. Maksudnya horor itu paranoid sampai akhirnya terlalu dipikirkan karena sumber penyakit juga. Ya kalau kita bicara overthinking, wah sekarang ini istilahnya overthinking ya kan. Nah itu juga bisa menjadi masalah. Stres itu sumber penyakit juga, ujung-ujungnya kan jadi akhirnya nambah penyakit. Jadi memang harus apa ya, lebih tahu, lebih cepat mencari treatment, pengobatan, sehingga akhirnya hasil yang didapatkan kita bisa hidup sehat, sejahtera, usia panjang, ya kan? Wah itu rasanya idaman semua orang juga ya Bu Esther ya. Tapi kalau kita ngomongin penyakit perempuan ya Dok ya, penyakit yang biasanya dialamin oleh para wanita, khususnya wanita dewasa. Apalagi kalau wanita yang udah punya anak gitu kan udah ini ya Dok ya. Nah itu tuh biasanya nih Dok, hal-hal apa sih yang mempengaruhi gitu ya kondisi kesehatan kita itu apa aja tuh Dok yang membuat kita tuh jadi drop gitu. Udah nggak sama zaman waktu umur 20 gitu. Iya, beda banget. Faktor usia tuh Bu Esther ya kan, faktor aktivitas, kelelahan, kemudian itu tadi stres, penyakit juga sekarang ini kan macam-macam variasinya ya. Dan kalau kita bicara dari tubuh wanita sendiri kan kita juga punya organ-organ yang tadi ya banyak banget, ada organ reproduksi, ada organ pernafasan, ya organ yang macam-macam gitu ya di dalam tubuh kita. Laki-laki pun juga punya, tapi ada special case yang memang hanya ada di wanita. Nah, dan mungkin ini juga kita akan bahas bareng-bareng ya Bu Esther ya, supaya teman-teman juga bisa lebih tahu, bisa harapannya lebih aware nih ya. Betul. Ini sebenarnya kalau ngomongin kesehatan ya teman-teman ya, perempuan tuh masalahnya bisa banyak, bener nggak? Ayo kita boleh chat nih, yang biasanya dirasakan penyakit perempuan apa sih, dari yang ringan dulu ya Dok ya? Boleh. Ada nggak nih Bapak Ibu atau rekan-rekan yang pernah denger ya, atau tahu atau mungkin ada yang mengalami ya kan? Nyeri haid, ini kram perut, nyeri haid, ini biasanya berhubungan dengan perut dan organ reproduksi. Buah lidah keputihan. Karena memang anatomi tubuh perempuan itu memang berbeda ya Dok ya. Iya, betul. Namanya juga perempuan gitu ya. Jadi dari hormonnya aja udah beda, betul ya Dok ya? Betul. Aktivitas pekerjaannya itu juga berpengaruh. Perempuan tuh kayaknya lebih banyak istilahnya apa ya? Beban yang ditahan oleh tubuh perempuan itu tuh lebih banyak, bener nggak Dok? Dari lahir. Apalagi karena ada emosional ya, kemudian juga dari proses tadi ya, hamil itu kan terjadi juga istilahnya perubahan hormonal tuh. Ya kan, belum lagi kalau kita bicara setiap bulan ini kan ada kalau orang bilang kalau dia udah mulai garang-garang nih perempuan nih hati-hati ini PMS ya kan. Udah mulai mengganas ini biasanya ini udah menjelang datang bulan ya kan. Nah, itu kan memang pengaruhnya dari hormonal tuh Bu Esther ya. Jadi memang banyak
Termasuk nanti beberapa yang kita akan bahas itu juga salah satunya dari hormonalnya juga ya. Wah, ini banyak banget, thank you yang udah ngerespon Banyak juga ya. ya. Wah, kalau kita bahas Mens satu-satu ya. bisa sampai sesinya sampai Wah, besok ini pagi. kita 3 hari 3 malam udah kayak OT ya, organ tunggal. Tapi ini kita sederhanakan ya rekan-rekan semua Yes. ya. Kita ambil 7 penyakit yang paling umum dan mungkin istilahnya kita ambil penyakit itu tuh, efeknya itu tuh cukup mengganggu aktivitas wanita, Iya, bahkan betul. sampai kategori berbahaya ya, Dok, ya. Yes, betul banget. Nah, Kira-kira apa boleh aja nih? izin mungkin Yang pertama, ya, Dok, nih? nih. Nah, Yang pertama nih, rekan-rekan, kita mau cerita dulu mengenai yang sebenarnya bisa dikatakan cukup ringan lah ya, cukup ringan kalau dibandingkan nanti ada penyakit yang di akhir tuh yang kayak horor sekali. Tetapi di sini bukan juga bicara ringan, tetapi bisa mengganggu aktivitas. Nah, ini ya, infeksi saluran kemih ini sering terjadi ya, karena memang juga masalah anatomis ya dari kondisi organ untuk kita ini berkemih ya, saluran kemih pada wanita itu kan juga berpengaruh. Nah, kalau kita bicara infeksi saluran kemih nih Bu Esther, itu adalah kondisi di mana terjadinya infeksi pada organ yang termasuk di dalam sistem perkemihan. Bisa ureter ya, ureter itu semacam kayak pipa. selang gitu ya, ya semacam tube gitu yang dari ginjal ke kandung kemih ya kan. Kemudian bisa masalahnya jadi ke ginjal loh, ya kandung kemih dan juga uretra. Nah, apa sih gejala-gejalanya? Ini kita perlu tahu juga ya, supaya kita bisa lebih waspada. Tapi bukan menjadi overthinking, menjadi over takut ya kan? Tetapi kita bisa lebih aware lagi nih. Oh, kalau saya atau mungkin keluarga saya mengalami kondisi kayak gini nih. Biasanya ini cukup mengganggu. Dan ini kalau udah mulai seperti ini tuh baru mulai kayak kita tuh baru lebih lebih waspada ya, Bu Esther ya. Kemaluannya terasa terbakar misalnya, rasanya terasa ya. Jadi bukan terbakar benar-benar, tapi rasanya pada saat mohon maaf buang air kecil itu kayak panas, rasanya terbakar, nggak nyaman ya. Kemudian masalahnya jadi sering ingin BAK. Nah ini kan repot kalau kita kemana-mana misalkan apalagi kalau di Jakarta macet ya. Wah Oh, kita itu nantinya mau, wah itu mungkin horor banget ya. mungkin kalau kayak orang Jawa bilang itu kayak anyang-anyangan, Dok, bener nggak, Dok? Iya, bisa juga. Itu Terus udah kayak gejala kencingnya tuh ya? jadi ya kencingnya tuh jadi kayak nggak puas gitu ya. Nah, Mmm. nyeri, anyang-anyangan, kemudian juga sering timbul tuh nyeri di bagian perut bawah. Nah, dan biasanya akan mulai terjadi kewaspadaan itu saat dia merasa pada saat buang air kecil, kok kencingku berwarna merah ya? Tuh beda dari biasanya ya. Nah, biasanya itu sudah ada pengeluaran dari sel darah merah sehingga akhirnya menyebabkan kencing berdarah karena infeksi tadi. Ya, infeksi yang berjalan kemudian tidak teratasi, akhirnya kencingnya atau air seninya menjadi berwarna merah atau gelap. Kemudian urinnya bisa berbau menyengat ya, lebih sering BAK di malam hari dan akhirnya juga bisa mengganggu dari hubungan seksual buat suami istri tentunya ya. Dan bisa juga merasa lelah dan saat dia sudah kondisinya itu merambah-rambah ke organ ya, bukan hanya di organ istilahnya organ kemih yang di eksternal, maka dia akan bisa menyebabkan kayak demam, merasa kayak menggigil ya, kedinginan karena sudah mulai terjadi infeksi di dalam peredaran darah, bahkan mungkin bisa sampai ke ginjal juga. Nah, ini jadi bisa dibilang ringan, tapi juga kalau tidak teratasi itu bisa jadi faktor yang cukup membahayakan nih Bu Esther. Bahkan bisa terjadi infeksi ya, infeksi di saluran kemih sampai ke ginjal. Nanti itu juga tidak Bahaya tidak ya. ringan loh. Iya, tidak ringan. Nah, sehingga Awalnya kita mungkin mulai ringan ya, Dok. waspada. Gimana Bu Esther? Awalnya mungkin ringan, tetapi kalau Ya, kita tidak tangani, jadi mengganggu aktivitas minimal ya, Dok, ya? yes, betul sekali. Jadi memang harus makanya pola hidup, kita juga harus banyak minum air putih, ya kan sebenarnya hal-hal sederhana, tapi karena aktivitas kita sebagai wanita, kita seringkali, ah ya udahlah, entar aja, nanti aja nih, kerjaan belum selesai ya, mungkin Bu Esther, nyucinya tinggal dikit lagi nih, abis nyuci mau masak segala macam, akhirnya lupa, ya lupa untuk memaintain tadi pola hidup yang lebih sehat, ya banyak minum air putih itu juga bisa membantu. Nah, ini mungkin juga bisa apa namanya, Bapak Ibu, rekan-rekan juga bisa, oh jadi ngeh, oh iya ya kalau misalnya ada masalah seperti ini, apa yang saya kemungkinan bisa terjadi dan bagaimana nih saya supaya bisa cepat-cepat ditangani ya Bu Esther dan tidak terjadi komplikasi yang lebih berat lagi. Betul 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 betul. Lalu selanjutnya kira-kira yang biasa dihadapin wanita, khususnya wanita dewasa ya, Dok, ya? Iya. Hal-hal apa nih? Nah, ini kalau kita udah bicara tadi kan orang yang menstruasi ya, mens ya kan. Nah, kalau ini biasanya udah dialamin oleh para wanita yang usianya di atas 45 sampai 55 tahun.
Yaitu apa? Ini yang namanya disebut menopause. Ya mungkin Bapak Ibu rekan-rekan sudah sering mendengar istilah ini. Ya, di mana menopause sendiri adalah waktu yang menandai berakhirnya siklus menstruasi pada wanita. Dan ini kita diagnosisnya biasanya saat wanita itu melewati 12 bulan tanpa periode mens. Jadi kalau dia udah 12 bulan nggak menstruasi lagi, maka dia bisa dimasukkan dalam, oh ya udah mengalami yang namanya menopause. Dan kenapa sih menopause ini bisa terjadi? Yaitu karena memang ovarium yang berfungsi itu membuat hormon di estrogen dan progesteron yang mengontrol periode menstruasi dan pelepasan sel telur. Jadi memang sel telur kita itu akan bisa membuat hormon-hormon ini. Dan menopause ini bisa terjadi ketika ovariumnya nggak lagi mengeluarkan sel telur. Dan berarti kalau orang sudah menstruasinya berhenti atau masuk menopause, ya berarti dia nggak mungkin bisa hamil lagi. Ya, jadi emang udah stop nih produksi sel telurnya. Ya, dan mulailah. Nah, kenapa? Karena si hormon ini, Bu Esther dan rekan-rekan, itu fungsinya menjaga kesehatan kita nih para perempuan. Jadi saat hormon itu berhenti, ya maka akan mulai biasanya timbul masalah-masalah postmenopause ya. Apa aja tuh juga macam-macam. Siklus menstruasinya tentu jadi nggak teratur tuh dalam beberapa bulan sebelum dia dikategorikan menopause. Ada rasa panas di tubuh, jadi kayak aduh rasanya tuh bisa dialami tuh 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan bahkan ya setelah mengalami menopause ini. Rasa kering di vagina dan nyeri saat berhubungan nih karena masalahnya udah berhubungan dengan itu ya hormonnya itu sudah tidak keluar lagi sehingga akhirnya tidak bisa memberikan pelumas nih saat misalnya berhubungan seksual. Ini kita bicara secara ilmu medis ya, Bu Esther ya. Jadi bukan bicara yang hal-hal yang gimana, tapi iya, jangan yang gimana ya, tetapi ini penting gitu. Dan ini kan salah satu untuk keharmonisan dari suami dan istri ya. Nah, kemudian berhubungan lagi, kalau udah nyeri dan sakit nggak nyaman, pasti akan menurunkan gairah seksual juga. Apalagi wanita kan seperti itu ya, sensitif, ada perasaan ya kan. Nah, kemudian nanti berhubungan lagi dengan susah menahan BAK, susah tidur, wah udah mood swing-nya muncul nih. Ternyata hormon ini nih kalau Penting banget. nggak normal, efeknya kemana-mana ya, dari Banyak. psikis sampai ke tubuh ya Dok ya? Betul tuh, bisa lagi rambutnya rontok, bisa mulai timbul osteoporosis, kulit jadi kering, mulai kendur nih, wah kericut-kericut mulai, wah udah tambah lagi ya. Dari biasanya kenceng itu mukanya udah mulai bermasalah, mulai timbul flek dan sebagainya. Nah akhirnya menurunkan juga mungkin rasa percaya diri dari wanita itu ya kan. Ya padahal proses ini bisa nggak Bu Esther kita hindari? Nggak bisa ya, maksudnya proses ini pasti akan terjadi pada setiap perempuan, saya ya, semua kita di sini Berarti pasti akan justru mengalami. harusnya yang kita harus memahami bahwa proses itu akan kita alami dan pasangan kita perlu paham ya Dok ya, Ya, bahwa pasangannya betul. akan mengalami itu. Jadi nggak salah salah paham nanti. Betul, bahwa bukan karena dianya yang ini ya, tetapi memang siklus di dalam tubuhnya pada wanita-wanita yang menopause itu akan mengalami seperti ini. Dan kalau misalkan kita wanita udah tahu juga nih, ya Bu Esther, mungkin kita bisa memikirkan nih apa yang saya bisa lakukan ya supaya Untuk tidak mengurangi terjadi ya gejalanya. ya mengurangi gejala yang tidak nyaman, kemudian mungkin bisa maksudnya memperlambat masa menopause karena bisa terjadi dini juga. Bisa lebih Bisa awal ya? tuh terjadi, Ya, bisa. siklusnya maju ya? Bisa, harusnya umurnya belum 45 atau belum 50, tapi bisa Iya lebih sih. maju gitu. Nah, kalau kita bisa jaga kondisi tubuh kita, harapannya tuh kalau di batas akhirnya kita 55 aja gitu baru menopause ya kan. Betul betul. Jadi Supaya masih fit ya masih seimbang. produktif, masih aktif, betul masih sehat. Itu harapannya kita semua gitu ya Bu Esther. Nah, ini kenapa pentingnya ya para ladies di sini, para wanita memahami tentang kesehatan tubuh. Paling Iya, nggak itu kita betul. bisa handling tubuh kita agar, gimana supaya ya namanya menua itu udah pasti gitu ya, tetapi Yes. kita bisa menahan supaya tubuh kita tuh tetap sehat lebih lama gitu ya, intinya. Iya, Nah, betul. oke Oh, next jadi next, jadi itu. kepo nih, Oke, kepo-kepo wah semua jadi selanjutnya makin nih, Dok. seru nih ya kita Iya. bicara ya. Nah, kemudian yang berikutnya nih apa nih? Yang mungkin sering dialami dan mungkin orang tua kita mengalami. Ya sudah faktor usia nih, osteoartritis OA. Ya ternyata dari data WHO nih Bu Esther dan teman-teman, melaporkan 40% penduduk dunia yang lansia itu bisa menderita osteoartritis loh. Ya, jadi bisa sampai nyeri, bengkok ya, bahkan bisa mengalami 80% tuh keterbatasan gerak sendi.
Nah, OA ini sendiri apa sih? Itu penyakit yang timbul karena kerusakan jaringan tulang rawan yang melapisin antar tulang. Kan tulang-tulang kita tuh ada tulang rawannya ya di antarnya ya. Nah, sehingga tulang-tulang ini kalau bantalannya atau jaringan yang melapisin itu rusak, maka dia akan benturan tuh. Gimana tuh? Gesekan ya. Harusnya misalnya lutut. Jadi dia bisa, makanya kan kalau udah orang mengalami masalah penuaan ya, udah mulai terjadi proses degeneratif, itu bisa, wah lututnya itu dari biasanya nggak ada keluhan, ini mulai tuh keletak, keletuk, bunyi ya, atau nyeri, atau mungkin ibu-ibu yang sholatnya biasa baik-baik saja, ini mulai kok lututku nyeri ya kalau misalkan sedang sholat atau apa. Nah itu biasa mulai ada terjadi tanda-tanda ini, Bu Esther dan rekan-rekan ya. Dan nih seperti ini nih gambarannya ya. Jadi kalau tulang yang sehat gitu ya, tulang yang sehat. Nah ini ya, di sini kan ada lapisan tulang rawan nih. Nah harusnya tuh begini nih, bagus dia ya. Licin mulus gitu. Jadi kayak engsel itu bagus ya. Contoh deh kita bicara pintu kan. Kalau engselnya bagus ya Bu Esther dan teman-teman, pasti kan nggak bunyi-bunyi ya dia ya. Pasti kan nggak yang Kalau namanya karatan dia kalau gitu ya. karatan tuh mulai ya kan. Mengganggu banget dan nggak ringan lagi. Biasanya Sama kita kasih minyak tuh, Dok, supaya lebih iya, ringan lagi. pelumas. Enak Nah, itu kalau kalau badan nggak bisa diminyakin, nggak Dok. bisa. Paling-paling bisa ke dokter suntik gitu ya, kasih Ya. cairan. Tapi itu biasa hanya menangani sementara. Ya karena namanya kerusakan itu ya kalau udah berat, biasanya tindakannya operasi, ganti tuh bantalan. Dan harganya apakah hanya 1-2 juta Bu Esther? Berapa, Dok? Ya, bisa ratusan juta Bu Esther. Wih. Tergantung nanti dari kondisi ya, kemudian berat dari si kondisinya tuh seperti apa. Wah, jadi memang tidak murah itu kalau misalkan kita udah mengalami sakit ya. Nah, ini gambaran seperti ini. Kalau ada sendi ini di lutut nih, ini gambaran lututnya. Ini tulang paha, ini tulang depan nih tibia. Ya, ini. Nah, ini adalah kalau dia jaringan rawannya tuh rusak tuh. Ya, maka dia akan ada juga bisa tonjolan tulang, bisa juga ini akhirnya jadi nggak licin lagi ya. Belum lagi nanti cairan sendinya juga biasanya karena proses penuaan mulai berkurang. Jadi untuk dia bisa lebih ringan tadi ya dalam bergerak akhirnya jadi bisa kurang. Nah, di bagian mana nih biasanya yang sering timbul? Nah, ini area-areanya nih pada umumnya timbul di mana nih Bapak Ibu ya? Bisa di kaki ya kan? Kemudian juga bisa di lutut, ini yang paling juga sering tuh ya. Jadi kadang bisa deformitas itu bentuknya berubah. Kakinya tuh jadi nggak lurus lagi, itu bisa kayak gini, bisa X, bisa gitu. Oh, Ya jadi dan bisa akhirnya berubah ya? iya bisa, karena kan dia udah kondisinya udah nggak baik lagi. Di tangan biasanya ya, kemudian di pinggul, atau di tulang belakang, atau di bahu, juga bisa di leher. Wah, bayangkan kalau itu nyeri, terus di leher, kita mau aktivitas juga kan susah ya. Nah, gejalanya apa? Ini rasa nyeri yang meningkat ya ketika sendi digerakkan, tapi bisa sedikit membaik ketika beristirahat. Kemudian kalau kita lihat juga sendinya biasanya bengkak, itu baru kelihatan tuh pertandanya. Wah, orang mulai mencari pengobatan karena udah mulai nyeri, udah mulai bengkak, udah mulai panas. Ya. Kemudian kekakuan pada lutut atau panggul, terutama di pagi hari atau setelah duduk agak lama. Bisa juga kesulitan gerak lutut atau panggul, tadi sudah saya sampaikan saat sholat, saat duduk atau berdiri ya, naik tangga atau berjalan, ini juga berpengaruh dan akhirnya mempengaruhi aktivitas kita sebagai perempuan. Apalagi perempuan banyak pekerjaannya kan, yang jongkok, yang cuci piring, cuci baju, nganter anak sekolah. Wah, kalau udah timbul gejala seperti ini, ya akan berat juga ya. Sendi berbunyi ketika digerakkan. Nah, ini juga bisa menjadi gejala-gejala yang kita juga harus aware ya, Bu Esther dan rekan-rekan semua. Mungkin ada orang tua yang mengalami, maka juga kita bisa minimalisir seperti apa dengan mencari pengobatan ya, baik secara medis atau terapi, fisioterapi, ya kan. Kemudian juga bisa dengan menjaga pola hidup yang sehat, menjaga asupan nutrisi juga. Ya ini udah mulai nyentuh-nyentuh masalah tulang, sendi Ya. itu kalau perempuan memang kayaknya memang punya resiko agak lebih tinggi ya, Dok, ya. Karena benar nggak, Dok? Saya tuh pernah mendengar bahwa kalsium wanita itu tuh disedot sama babynya ketika bayinya. Iya, makanya memang kita juga butuh kan kalau ya? hamil tuh ya. Iya, Bu Esther, kan yang namanya dia butuh pembentukan tulang juga. Makanya kita kan butuh biasanya tambahan yang Betul. diberikan oleh dokter berupa kalsium suplementasi ya kan, untuk bisa supaya kondisi babynya oke dan kita sendiri sebagai ibu yang hamil itu juga tidak mengalami defisiensi, kekurangan dari
si ini ya, nutrisi kalsiumnya. Jadinya memang So, perempuan itu resiko punya permasalahan di tulang lebih tinggi ya, karena memang dari kita melahirkan aja kita udah memberikan ke baby gitu ya, Dok, ya. iya betul. Wah, Dan ini mungkin kita ada yang harus hamil aware kayak nih. saya tuh dulu kayak lututnya suka bunyi-bunyi gitu loh jadinya Bu Esther ya. Ya memang itulah berkatnya kita sebagai ibu, juga tentunya ada resiko juga ya kan. Kita harus syukuri dan kita cegah nih supaya jangan sampai menjadi berat ya. Iya. Oke, nah kalau kita bicara tadi OA, pasti juga berhubungan dengan osteoporosis. Osteoporosis ini kayak tulangnya jadi istilah awamnya tuh keropos lah, ya harafiahnya istilah yang awam, tulang keropos, di mana densitas, ya kepadatan dan kualitas tulang itu jauh berkurang. Ya, seiring tulang menjadi keropos, maka dia akan gampang dan rentan jadi patah. Nih, dan ini biasanya dialami para wanita-wanita yang udah berumur, berusia lanjut. Ya, dan yang kita tuh repotnya adalah kondisi ini seringkali itu tidak terdeteksi, Bu Esther. Nggak sadar ya kita itu ya. Iya, kita nggak tahu. Kita diam-diam tuh istilahnya ya. Jadi dia tahu-tahu patah gitu. Dan ini saya sering ketemu di patah gitu ya. Iya, ketemu di Sambung. gawat darurat nih. Aduh. Iya, biasanya ibu-ibu tahu-tahu sering patah itu di area ini nih. Antara bongkol ini loh. Nah, ini bongkolnya paha ini. Ya. Nah, gitu. Biasanya pada usia di atas 70 atau bahkan ya 75 ke atas, biasanya itu gampang patah, rapuh. Jadi kadang dia cuma naik doang atau nggak sengaja kayak jatuh dikit gitu udah langsung fraktur, ya udah langsung patah karena memang kondisi tulangnya yang keropos sama kayak kita itu ya. Jadi udah nggak ada penyokongnya lagi gitu. Kena bentur dikit udah langsung kayak kayu ya, kayu yang keropos kan tahu ya, kita giniin aja dia bisa hancur. Ya lebih kurang seperti itu. Ini kan yang sehat tuh kayak gini dia, Bu Esther. Jadi padat, rongga-rongganya tuh nggak segede gini. Nah, tapi kalau tulangnya itu udah nggak sehat atau sudah osteoporosis, maka rongga-rongganya tuh jadi kayak sarang lebah gede-gede ya. Nah, ini yang akhirnya dia jadi nggak bisa nyokong tubuh dengan baik. Nah, apa sih yang bisa nyebabin osteoporosis ini? Tentu tuh faktor usia. Ujung-ujungnya terkait juga ya Bu Esther dengan menopause lagi. Faktor U ya. Kan? Iya, faktor U yang nggak bisa dihindarin. Ya, produksi hormon estrogennya berkurang sehingga akhirnya faktor pembentukan tulangnya jadi berkurang. Jadi terkait ya, terkait antara hormonal ini. Kemudian bisa juga kalau orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan, tuh bisa obat asma, obat lupus ya, kurang asupan kalsium, kurang latihan fisik, kurang exercise, ya kurang sehat. Nah iya, headnya tidak teratur. Nah itu jadi kecenderungannya bisa ini karena balik lagi berhubungan dengan hormon ya. Kemudian kurang paparan sinar matahari. Wah ini juga mungkin bisa jadi kita lebih ini ya, oke, saya bisa berjemur nih di jam 7:30 misalnya ya, selama setengah jam supaya vitamin D-nya juga baik ya, kondisinya juga bagus. Nah, tulang yang berpotensi juga sama nih, tulang punggung sampai tulang ekor tuh, tulang paha, tulang lengan, tulang pergelangan tangan juga sampai rahang pun bisa terkena osteoporosis. Ya namanya badan kita yang ada tulangnya lah, kemungkinan bisa timbul ya. Dan biasanya juga akan kelihatan nih dari faktor tubuhnya, jadi lebih membungkuk atau bagaimana itu akan berpengaruh. Gitu. Jadi terkait nih Bu Esther, walaupun beda ya osteoartritis dengan osteoporosis. Nah, itu tadi tulang belulang dan sendi. Nah, ini kita mulai masuk nih yang perkara lebih spesifik dengan organ tubuh dari wanita. Betul. Yes. Jadi organ tubuh dari wanita nih kista. Wah, kista ini juga cukup familiar, mungkin di sini juga ada. Sering ya. Ya, sering mungkin kita dengar ya. Wah, kista ovarium ini sebetulnya adalah kondisi di mana terdapat kantong berisi cairan yang tumbuh di dalam ovarium atau indung telur. Ini kalau kita bicara anatomi dari daerah ini ya. Ini adalah indung telur, kemudian itu tuba falopi, ini juga rahim tuh kayak gini ya. Ini ada vagina, ya itu ada mulut rahim dan sebagainya. Nah, kista ovarium ini biasanya terjadi pada wanita di usia yang produktif. Jadi mungkin belum menikah, ya kan? Tetapi dia bisa loh mengalami kista. Dan penyebabnya apa? Biasanya balik lagi ujung-ujungnya karena ini adalah hormon dan masalah organ reproduksi, masalahnya juga ke hormonal, kehamilan ya, bisa juga infeksi panggul yang menyebar ke areanya sini, tuba falopi juga sehingga ada kista, ada juga endometriosis. Nah, ini ya jadi kayak sel dari ininya yang salah tempat tuh. Jadi akhirnya menyebabkan gangguan juga, masalah juga. Nah, gejala-gejalanya apa nih Bu Esther dan teman-teman? Biasanya siklus menstruasi. Jadi balik lagi kalau hormonal, ya kalau kita ada masalah dengan mens itu harus lebih warning lah ya, harus lebih kita cari nih yuk,
kira-kira penyebabnya apa. Jangan dianggap ringan, kalau misalkan mens sampai 10 hari nggak habis-habis. Kenapa ya? Coba dilihat, apalagi biasanya normal. Ya, atau jumlahnya sangat banyak, sampai 1 hari itu bisa ganti sekian pembalut, misalkan gitu kan. Ya, itu harus kita juga lebih waspada. Ya, apakah itu hanya sekedar gangguan hormonal, ketidakstabilan dan sebagainya, atau memang ada kondisi penyakit yang lain yang belum terdeteksi. Menstruasinya menjadi nggak teratur, dan volume darahnya tuh berpengaruh tadi, bisa lebih banyak, atau mungkin cuma sedikit gitu ya, dari yang biasanya normal. Nah, ini coba kita harus segera mencari opini nih dari mungkin SPOG ya, atau fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat nih untuk bisa diobservasi lebih lanjut. Kadang-kadang juga bisa berhubungan ke masalah pencernaan, Bu Esther ya. Jadi kayak perutnya gampang kembung, frekuensi buang airnya meningkat ya, sembelit juga bisa, nyeri perut bagian bawah. Nah, ini paling umum terjadi biasanya. Ya kalau udah kista tuh nyeri, nah perutnya membesar, kembung ya, baru biasanya orang ujuk-ujuk cari. Kira-kira kenapa nih ya? Ada masalah apa gitu ya? Nah, ini kita bisa juga lihat ya, teman-teman. Nah, kemudian yang terkait lagi nih dengan berhubungan antara area reproduksi. Itu ada yang namanya miom, ya, mioma uteri. Nah, ini juga ya, kalau kita lihat tuh dia bisa ya, sel yang muncul nih, ya penyebabnya tuh belum diketahui pasti sebenarnya. Dia adalah fibroid atau leomioma, merupakan tumor jinak yang berasal dari pertumbuhan otot polos pada lapisan myometrium uterus. Jadi di rahim itu ada lapisan myometrium, dan dia ini ada pertumbuhan yang lebih ya dari normal. Bisa Tidak di sini normal ya. lokasinya, iya. Bisa di rahim, jadi macam-macam tuh, bisa di sini ya, macam-macam gitu. Dan biasanya dia tidak menimbulkan gejala. Wah, ini yang serem ya, Dok ya. Nggak Iya, jadi terasa. nggak aware, karena emang kadang nggak sakit ya, nggak ngerasa gitu. Jika gejalanya muncul, biasanya bisa mengalami perdarahan menstruasi yang berat, atau mensnya berlangsung lebih dari 7 hari, nyeri di daerah panggul, ya di daerah sini, perut bawah, sering buang air kecil juga. Jadi emang berhubungan di area perut bawah biasanya, karena kan ini adalah organ reproduksi kita ya. Rahim tuh di bawah sini, di baliknya juga kandung kemih ya. Nah, kemudian dia juga belum diketahui nih penyebab pastinya kenapa. Tetapi kembali lagi diduga ya. Jadi secara jelasnya belum tahu, tetapi dikaitkan nih kemungkinannya adalah dengan peningkatan hormon estrogen, progesteron ya, serta adanya riwayat miom dalam keluarga. Nah, ini kemungkinannya bisa seperti itu ya. Oke, nah ini tadi bicara soal miom. Dan ini ya, kalau kita ngomongin yang mungkin sekarang nih agak lebih menyeramkan ya Bu Esther ya. Tapi kita wajib tahu ya, karena ini adalah cukup sering mungkin kita dengar ya, orang-orang yang tiba-tiba dipanggil, atau kondisinya tiba-tiba memburuk, atau tiba-tiba, ya begitulah ya, keluhannya tiba-tiba muncul gitu. Nah, ini biasanya adalah kanker ya. Kanker ini juga Wah, ini yang penyakit. serem, Dok. Iya, serem banget ya. Ya serem gitu ya. Dan kanker ini penyakitnya nggak menular ya, tapi adanya sel atau jaringan abnormal yang ganas, tumbuhnya cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain di segala tubuh penderita atau pasien kanker ini. Ya, jadi dia bisa merusak jaringan, kemudian dia juga cepat menyebar, metastase gitu ya. Nah, kalau pada wanita biasanya emang sering terjadi tuh kanker leher rahim. Tuh ya, kalau tadi kita lihat kan ini leher rahim tuh ada kankernya yang bisa di sini tuh, jaringan kanker. Tuh ya, ini kalau dipotong kayak gini set gitu ya, ini kelihatan seperti ini, ada perdarahan. Kanker leher rahim ini sendiri adalah tumbuhnya sel tidak normal pada leher rahim. Ya, jadi memang dia nggak normal. Faktor resikonya bisa terjadi pada orang-orang yang melakukan hubungan seksual itu di usia muda, di bawah 18 tahun. Itu ada faktor resikonya, bisa kemungkinan terkena kanker rahim itu lebih besar. Bergonta-ganti pasangan. Nah, ini tentunya nggak boleh lah ya, apalagi kalau udah menikah. Ya, harus pasangan suami istri yang sah ya. Kemudian melakukan dengan pria yang sering berganti-ganti pasangan juga lah ya ini, karena dia kemungkinan akan terinfeksi dari penyakit menular seksual, iya, atau karena ada virus ya. Dan merokok nih juga bisa terpapar asap rokok. Ini salah satu faktor penyebab kanker. Kurang menjaga kebersihan alat kelamin. Nah, dan ternyata 90% itu karena HPV atau human papilloma virus ya. Bentar, Dok, bentar. Kalau memang 90% penyebabnya ternyata virus, betul ya, Dok ya? Artinya tuh sebenarnya kan ada triggernya dari luar ya. Iya, Virus betul. kan bisa kita dapat misal entah dari pasangan kita, atau virus itu juga bisa kita dapat mungkin dari dari air nggak juga. jelas, kadang-kadang iya, nggak tahu gitu loh.
Bu Air Esther, yang ya, kita namanya. pakai kita nggak ngerti, betul nggak dok? Iya, Oh, betul. berarti Kebersihan dari organ pentingnya intim menjaga. kita. Iya, jadi memang apa ya, memang harus dijaga seperti itu ya. Dan kita nggak tahu virus itu bisa menyerang kita itu dari mana aja, ya kan? Dari kita nggak bisa tahu, namanya dia itu, kalau kita juga bicara COVID aja sekarang mutasinya ya, variasinya udah nggak karu-karuan lagi ya, banyak banget. Ya karena memang mereka seperti itu, bermutasi juga. Ya mungkin kita juga bisa cegah macam-macam ya dengan faktor atau screening gitu. Nah, sebelumnya kita mungkin lihat dulu ya Bu Esther dan teman-teman, gejalanya apa. Ya lebih kurang mirip-mirip lah. Nyeri panggul, headnya tidak teratur, ada keputihan, yang keluar cairan encer bercampur darah seperti nanah. Biasanya mulai ada bau yang tidak sedap juga bisa timbul ya. Nyeri saat berhubungan seksual, perdarahan spontan, jadi Aries tiba-tiba dia berdarah aja, tidak pada masa head atau di antara masa menstruasi. Perdarahan pada masa menopause, wah biasanya nih orang udah stop nih, udah nggak mens lagi, tapi kok tiba-tiba dia bleeding lagi ya, atau ada keluar lagi cairan atau berdarah. Nah ini harus hati-hati. Atau saat setelah melakukan hubungan seksual timbul perdarahan. Nah itu biasanya baru mulai ketahuan dan baru cek, akhirnya di screening tuh. Makanya pada stadium dini seringkali tidak menunjukkan gejala, ya, atau tanda yang khas. Namun pada stadium lanjut mulai baru akan gejala-gejala. Jadi seringkali nih Bu Esther terlambat. Tahu-tahu udah stadium 3B. Ya, tahu-tahu udah stadium 4. Nah, kalau udah bicara stadium 4 itu dokter aja udah deg-deg ya, deg-deg ser gitu, karena emang udah kondisinya nggak mudah. Sulit ya, istilahnya kemungkinan untuk sembuh total itu kecil, ya kan? Walaupun itu mau dihantam terapi, kemo lah segala macem, radioterapi dan sebagainya. Ya itu, tetapi kan ya inilah kita pentingnya paham lebih awal dulu, ya Bu ketika Esther, masih betul. sehat ya dok ya, supaya kita bisa Betul. menjaga ya dok ya. Yes, benar banget. Nah ini gambaran sekilas aja nih Ibu Bapak ya, jadi kita bisa screening Bu Esther dengan deteksi dini, bisa IVA, pap smear ya. Ini bisa diberikan secara rutin juga, infeksi visual dengan asam asetat. Ini juga nggak mahal sebenarnya. Ya cuman kadang pola kita yang belum terbiasa untuk check up sebelum ada masalah. Ya orang udah masalah aja kadang nggak di. Kalau nggak salah di puskesmas juga gitu. gratis ya dok ya IVA ini ya. Iya, seringkali ada pemeriksaan gratis, pap smear atau apa ya dari pemerintah, karena emang bahkan ya bisa dalam sekian menit itu berapa banyak wanita meninggal karena kanker mulut rahim. Iya. Nah ini kalau kita ngomong lagi, wah yang berhubungan lagi dengan wanita, wah ini bukan kita mau nakut-nakuti ya Bu Esther, bukan loh ya, tetapi kita emang harus melihat realita di sini bahwa segala macam usia pun bisa terkena. Ada yang sudah di atas 40, ada yang masih muda ya, dan pejuang-pejuang ini ya untuk bisa sembuh dari kanker. Nah kalau tadi di mulut rahim, kita wanita juga punya payudara ya, itu juga bisa terjadi yang namanya kanker. Intinya seluruh tubuh kita tuh bisa ada kanker lidah, kanker mata, ya macam-macam ya kan, kanker otak. Semua yang ada selnya bisa dia bermutasi lah istilahnya ya. Jadi dia berubah, tumbuhnya nggak terkendali. Nah ini, kanker ini bisa berasal dari kelenjar, kalau kanker payudara ya. Ya, ini HP. Oke. Bentar, bocor. Iya, nggak apa-apa. Merupakan salah satu kanker terbanyak pada perempuan selain kanker rahim. Jadi emang dua ini nih, ya penyebab kanker yang cukup membahayakan wanita ya. Resikonya haid pertama di bawah usia 12 tahun, wanita yang tidak menikah. Wanita menikah tapi tidak punya anak. Wah, ini bisa jadi faktor resiko juga. Melahirkan anak pertama di usia 30 tahun, tidak menyusui, menggunakan kontrasepsi menopause pada usia lebih dari 55 tahun, tapi ini tentunya dalam kemungkinan ya, jadi bukan berarti kalau saya malah nggak usah deh 55 tahun gitu. Tetapi tetap kita harus jaga ya teman-teman kondisi kita. Pernah operasi tumor jinak payudara, ini faktor-faktor resiko ya. Faktor resiko ini bisa cenderung lebih gampang terpapar ya. Faktor resiko namanya kan risk factor. Riwayat kanker dalam keluarga ini udah bicara genetik tentunya ya. Ini bukan hanya payudara, kanker otak, kanker apapun itu kalau ada gen dari keluarga kemungkinan bisa lebih mudah. Wanita iya lebih tinggi resikonya. Wanita yang punya stres berat, wah jadi nggak boleh stres. Stresnya ringan-ringan aja ya. Ya harus bagus ya dok. Iya harus happy. Tapi nanti kita kalau di HDI punya solusinya kok dok. Yes betul banget, gampang ya. Kemudian konsumsi lemak alkohol, perokok aktif ya. Jadi gejalanya ini ya seperti itulah, kalau ada namanya tumor yang ganas pasti ada benjolan, terdapat perubahan tekstur kulit payudara. Jadi kayak gambaran kulit jeruk tuh di area mungkin dekat puting ya.
itu bisa timbul, kemudian bisa juga luka yang kayak dia seperti bisul kadang-kadang awalnya tuh. Bisul, terus benjolan, keluar cairan dari puting payudara, terdapat tarikan kulit di area payudara. Nah, ini juga bisa kita tahu dengan melakukan yang namanya sadari. Nih, pemeriksaan payudara sendiri. Bapak Ibu atau ibu-ibu terutama ya, bisa melihat. Sekarang kan banyak ya Bu Esther info-info di mungkin YouTube atau konten-konten yang mana kita bisa belajar. Oh, ini seperti ini pemeriksaan payudara yang kita bisa cek ya. Konsultasikan ke dokter. Oke. Nah, kemudian nih tadi kita udah bahas nih banyak nih ya Bu Esther ya. Kalau di total tuh dan banyak banget juga sebenarnya penyakit-penyakit lain. Tapi kita sekarang harus mulai juga ngelihat gimana nih. Caranya mencegah Yes, ya dok ya. Ya kalau bisa betul. jangan sampai sakit itulah. Karena Jangan sampai sakit. mencegah tetap lebih murah dan lebih enak lah daripada mengobati ya dok ya. Iya, betul. Sudah mengobati itu beban biaya, beban pikiran ya untuk diri pasien dan keluarga itu juga cukup besar. Nah, jadi apa sih sebetulnya strategi dari pencegahan nih kalau kita bicara yang paling berat lah ya, kanker ya kan? Karena yang lain kan sebenarnya bisa mengikuti ya Bu Esther ya. Sama Iya, dengan iya, betul. yang berat aja kita bisa bantu dengan ini, strategi ini apalagi yang tadi yang cukup dikategorikan lebih ringan ya. Betul. Bisa dengan strategi diet yang sehat tuh ya. Jadi untuk pencegahan kanker ternyata tuh kita bisa cegah ya dengan mengubah diet dan aktivitas fisik Bu Esther. 30-40% tuh bisa. Menambah antioksidan. Nah ya, karena memang ternyata salah satu faktor yang bisa menyebabkan kanker juga radikal bebas, penyakit-penyakit degeneratif ya, ginjal, diabetes, hipertensi, kolesterol, itu juga karena radikal bebas yang ada di luaran kita ya. Kemudian juga suplemen antioksidan tuh yang biasanya kita cari yang mengandung vitamin A, C, D, E, K, asam alfa lipoik, ya, coenzim Q10, flavonoids, ya, ternyata itu bisa juga dan memang penting banget. Lycopene, ya, quercetin, karotenoid, selenium. Nah, ini juga salah satu suplemen-suplemen, beberapa contoh ya, rekan-rekan ya. Nah, ini adalah diet yang sehat, pola hidup yang sehat untuk mencegah kanker. Mengurangi makan makanan yang juga ada bahan-bahan kimiawinya, ya, jadi kita kurangin. Yang karsinogenik, makanan-makanan yang dipanggang terlalu berlebihan. Nah, itu juga salah satu sumber. Kemudian yang kedua, strategi gaya hidup pencegahan kanker. Menjaga berat badan ideal, mau aktif olahraga, ya, pemeriksaan berkala, medical check up, kurangi konsumsi yang berlebihan garam dan gula, ya, beralihlah ke makanan yang lebih sehat, kemudian juga beralih ke nasi merah, pilih air yang baik, ya, kemudian hindari tadi makanan yang diasap atau dibakar. Jadi balik lagi tuh kuncinya adalah miliki lifestyle ya, healthy, yes, ya, betul. healthy lifestyle, pola hidup yang sehat dengan cara menjaga kesehatan tuh, makan makanan yang bernutrisi, tidurnya juga harus cukup. Nah, kalau kita kurang tidur itu proses regenerasinya juga berjalan kurang baik. Aktivitas fisik ya sesuaikan dengan umur juga. Jangan sampai kita umur udah tua terus kita aktivitas fisiknya yang berlebihan nih Bu Esther. Akhirnya jadi fraktur, jadi patah tulang ya karena ya. Jadi nggak sadar cocok. diri lah dok ya, sadar diri. Betul, sadar diri dan mulai menjaga sedari dini. Hindari stres. Ya, dan yang terakhir tentunya kita bisa ajak nih semua Bapak Ibu dan sekarang ini sudah banyak orang yang lebih peduli dengan kesehatan dengan mengkonsumsi food supplement. Jadi makanan kesehatan sebagai sumber antioksidan. Ya, dan ini Karena juga memang bisa nutrisi-nutrisi itu sangat dibutuhkan ya untuk mencegah tadi ya, istilahnya penuaan tadi ya dok ya. Betul. Dan yang masalah-masalah pada wanita-wanita tadi nih Bu Esther. Ya kan, karena ada hormonal, terus karena tadi tidak menstruasi lagi, kita butuh asupan istilahnya tambahan ya, yang bisa membuat yang kurang-kurang tadi itu tercukupi. Nah, sehingga keluhannya akan tidak timbul lagi ya. Nah, dan kita sangat merekomendasikan, saya pribadi kalau boleh cerita sedikit, sudah konsumsi sejak tahun 2000 Bu Esther ya, jadi baru 22 tahun ya, mengkonsumsi produk HDI, karena kebetulan dari orang tua saya yang juga dokter, beliau dokter senior juga, dan beliau yang membawa nutrisi HDI ini dikenalkan juga oleh dokter dari kota Semarang ya, sehingga kami bisa kenal, bersyukur sekali bisa kenal dengan HDI suplemen yang berbahan dasar dari produk lebah. Mungkin kalau Bapak Ibu cuma kenal madu ya, tetapi sebetulnya kita ada 4 produk yang memang sangat baik untuk masalah kesehatan kita. Termasuk juga bisa buat mencegah. Karena sekarang orang kadang bingung nih Bu Esther, cari suplemen apa ya? Yang mana ya? Betul, macam-macam. Takutnya kalau suplemennya sintetis atau sama aja gitu ya. Betul, mau sehat tapi ternyata ada efek samping. Betul. Jadi kita harus cari yang aman, alami, tidak ada efek samping,
Dan kalau bicara lebah, kan di kitab suci agama ya saya, mungkin Bapak Ibu di sini juga dengan agama-agama Islam, Buddha dan sebagainya tuh sudah dikenal ya Bu Esther ya, bahwa memang madu dan perlebahan itu adalah hal yang baik. Diwahyukan. Iya, betul sekali. Nah, kalau bicara juga tadi sebelum kita bahas madu tuh ada yang namanya bee pollen. Bee pollen ini sumber makanan terlengkap. Ya, dia ini dari serbuk bunga dan dia kaya akan amino, asam amino, vitamin dan mineral. Ada juga kaya dengan antioksidan. Wow, jadi kalau tadi kita kuncinya kan radikal bebas, itu bisa dibantu dengan yang namanya si antioksidan. Antioksidan, betul. Yes. Jadi sel-sel atau ion-ion yang nakalnya itu dia bisa diikat sama si antioksidan. Nah, dan di pollen kita itu ada yang disebut istilahnya adalah pollenergy. Karena dia murni 520 mg di pollen dan dia sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, meningkatkan metabolisme tubuh, tenaga, stamina, kinerja dan konsentrasi otak, serta jumlah sel darah merah yang sehat. Termasuk untuk fisik. Wanita yang harus setiap bulan mengeluarkan darahnya itu penting banget, harus bisa segera kembali istilahnya ya dok ya. Betul, dan kadang ibu hamil itu ya Bu Esther sering mengalami juga yang namanya anemia, kurang HB-nya rendah. Nah itu puji syukur saya waktu hamil juga kan memang terus konsumsi, jadi dari mulai hamil, melahirkan dan sebagainya itu bisa terbantu dengan ini dan puji syukurnya nggak sampai transfusi darah atau apa gitu ya, HB-nya tetap baik. Nah ini juga highlight nih, jadi kita juga bisa banget menggunakan ini untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Oke. Nah, ini gambaran sedikit nih, teman-teman ya, kenapa bee products ini juga salah satu penting banget buat kita para wanita. Ya, kalau kita udah masalah dengan menopause, ini ternyata bee products itu ada jurnalnya yang mengatakan bahwa memang bisa membantu tuh, ya, masalah-masalah dari ini, menopause ya. Jadi bee pollen, propolis, royal jelly, bahkan clover honey are more effective in slowing down menopausal symptoms ya. Jadi memang gejala-gejalanya pun bisa berkurang dengan kita menterapi dengan bee product loh Bu Esther, keren ya. Itu udah bukan istilahnya kata orang tapi udah dijadikan jurnal medis ya, artinya udah diteliti ya dok ya, luar biasa. Yes, betul banget ya, dan ini diberikan pada perempuan juga tuh, nanti bisa kita lihat ya data-datanya tuh banyak juga. Nah kemudian ini masalah dengan istilahnya produk yang tidak kalah luar biasa yaitu royal jelly. Nih ya, royal jelly ini jadi kalau perempuan tuh bagus banget karena dia kaya antioksidan, bisa untuk penyakit neurodegeneratif ya, jadi untuk saraf, migrain, vertigo yang berhubungan tadi ya dengan sulit tidur, biasanya kalau udah wanita menopause lebih susah tidur ya kan, ini bisa dibantu. Kesehatan reproduksi tuh, ya jadi mengurangi sindrom pramenstruasi, mengobati gejala menopause, wah luar biasa ya. Manfaat dari royal jelly. Royal jelly ini sendiri kan adalah memang makanannya ratu lebah ya teman-teman, dan ini dari kelenjar hipofaringeal lebah pekerja. Dia punya efek menyembuhkan luka, anti mikroba, antibakteri, anti jamur. Wow, jadi luar biasa. Kalau tadi ada masalah infeksi misalnya, ISK, royal jelly juga punya tempat untuk sebagai antibakteri ya. Wow. Oke, nih kalau kita lihat di HD itu ada 2 sediaan, tablet dan liquid. Manfaatnya bisa memperlambat proses penuaan. Wah, siapa yang mau ya menuanya itu kayaknya itu idaman semua wanita deh dokter Kristi. Wah, iya. Nggak Ayo, cuma coba kita kulitnya tanya aja nih. ya yang kepengen awet muda, tapi termasuk dalemannya dok, karena itu yang lebih penting sebenarnya. Iya betul sekali. Nah jadi siapa nih di sini para wanita ya yang mau tetap menua dengan baik, menua dengan elegan, ya. Menua dengan cantik gitu ya. Menua dengan cantik, ya kan, dan sehat tentunya. Percuma cantik tapi mohon maaf kalau penyakitan kan pusing juga ya kan. Gimana caranya kita tetap menua tapi dengan sehat, dengan tetap bermanfaat ya, dengan tetap punya aktivitas yang luar biasa. Meningkatkan kolagen, memperbaiki sistem reproduksi. Wow, banyak banget ini, dan ini belum semua loh Bu Esther. Kalau kita mau mungkin jurnalnya highlightin banyak semuanya ya, banyak. Ya, termasuk banyak. di tulang ya dok ya? Yes, bisa. Yes, ya? Dia untuk osteoporosis bisa, karena dia bisa meningkatkan kemampuan tulang buat menyerap kalsium ya, meningkatkan daya ingat. Wah, jadi emang ini kayaknya wanita tuh wajib dikonsumsi dari muda ya. Iya betul. Jadi bersyukurlah ibu-ibu atau mbak-mbak di sini mungkin cece-cece ya yang sudah mendengar ini dan royal jelly dari muda. Yes, dari dini ayo ya harus rajin-rajin minum. Nah, ini ya. Karena dia punya banyak sekali manfaat. Oke, kemudian jurnalnya juga ini. Ternyata dia pun bisa sebagai anti cancer dan memproteksi ya
pada treatment orang yang istilahnya dia kena keganasan dan dia harus menggunakan ini nih, obat-obat ini nih, ya, obat-obat cisplastin, yang ini ternyata juga punya efek tuh, bisa ke oral mukolitis, ya, mukositis, ya, jadi ada bisa juga toksik ke ginjal, ya, ini juga ternyata Ini juga bisa. dikonsumsi pasien yang sakit pun juga Yes, bagus ya dok ya, Royal? betul. Nah ini chemoradiation therapy. Jadi emang sudah ada diberikan dan ternyata bisa loh ya memperbaiki ya. Ya, jadi dia mempersingkat nih waktu penyembuhan. Wow, keren ya. Jadi bisa cepat sembuh. Bisa juga menurunkan toksisitas. Kemudian juga ini bisa menurunkan nih pada ginjal tuh ternyata dia bisa untuk ya memperbaiki nilai dari ureum, kreatinin ya, penanda di Ini ginjal. kalau buat yang kepo sama jurnal-jurnalnya nanti boleh dikirim linknya ya dok ya. Iya, Karena ini luar siap. biasa banget tentunya. Wow, ya. Yes, jadi ini jadi penguatan nih buat kita bahwa ternyata Tuhan Yang Maha Kuasa sudah menyiapkan loh sebetulnya suatu nutrisi alami yang sudah terbukti, bahkan secara ilmiah pun bisa ada highlight yang bisa menegaskan lagi ya Bu Esther. Nah kemudian produk yang ketiga adalah Bipropolis. Dia juga ternyata udah dikenal sekali sebagai agen anti tumor, anti kanker ya, karena bisa menghentikan sintesis DNA pada sel tumor, antioksidan, antivirus, antiinflamasi, imunomodulator. Wow, memang kalau bicara 4 macam ini tuh harus banget kita konsumsi kalau kita mau memiliki kesehatan yang prima. Bukan hanya wanita loh, bapak-bapak juga kadang ada masalah dengan hormon juga ya, karena bapak-bapak kan punya hormon walaupun jenis hormonnya beda sama wanita ya. Jadi itu bisa bermasalah seperti itu kalau tidak diatasi dengan baik. Oke, nah ini kalau kita bicara ya Bipropolis, kita juga punya sediaan yang namanya Propoelix. Propoelix ini berfungsi sebagai antioksidan ya untuk dia bisa mengatasi penyakit degeneratif. Jadi memang kondisi kesehatan kita tuh bisa karena infeksi, infeksinya bisa karena virus, bakteri ya. Kalau kita bicara virus memang nggak ada obatnya, Bu Esther. Hanya daya tahan tubuh kita yang kita bisa jaga. Ya, dan itu juga kalau kita konsumsi nih misalnya Propoelix, itu dia bisa mengatasi penyakit degeneratif dengan bagian sebagai antioksidan, dan untuk penyakit infeksi terutama yang bakteri bisa sebagai antibiotik. Wow. Dan alami, tidak menyebabkan resisten. Dan ya, jadi kandungannya luar biasa ya Dokter Kristi ya. Ini bahan-bahan antioksidan yang ada di dalam Propoelix tentunya ya. Yes, dan ini sudah diteskan ya Bu Esther, jadi bukan kata saya, tetapi kata lab di Jerman yang memang sudah melihat nih apa sih bahan aktif yang ada di dalam Propoelix. Ada apigenin, hep, ya kafeik etil, fenietil ester, itu banyak sekali. Bukan ester Kristianingsih ya. Untung nama saya nama antioksidan dok, bukan nama racun gitu. Iya. Nama antioksidan keren, makanya bisa memberikan aura yang positif ya. Wah ya buat sekitarnya, amin ya. Krisin, cinnamic acid, galangin, pinosembrin, narigenin. Ya ini memang luar biasa loh. Tidak semua antioksidan tuh punya bahan aktif seperti dan selengkap dari si Propoelix. Tuh, kalau kita lihat apa aja nih di dalamnya itu pun wah ini udah kalau saya bacain ya kita bisa. Wah ini banyak sebenarnya ya. kita ada pelatihan khusus untuk produk-produk ya dok ya yang Bapak Ibu semua bisa ikutin di produk bisa lebih knowledge paham. kita. Betul. Nah ini ya, jadi kita makin bisa lihat. Yes, betul banget. Nah ini jadi kita bisa lihat tuh manfaat-manfaatnya banyak, antibakteri, anti alergi, hepatoprotektor ya, kemudian juga anti cancer tuh ada semua tuh di dalam CAPE, anti-inflamatori, hepatoprotektor ya. Nah, seperti inilah gambaran dari si Propoelix. Dia ini suplemen alami dengan kandungan propolis ekstrak 200 mg dengan fungsi membantu meningkatkan daya tahan tubuh, kaya antioksidan, membantu melawan proses oksidasi yang merugikan, ya, menghambat peradangan, memiliki efek antivirus, antibakteri, dan anti kanker. Wow ya, jadi memang luar biasa banget nih. Nih ya, Bapak Ibu, ini beberapa yang saya ambil aja ya. Jadi udah ada pun penelitian-penelitiannya dari si HDI Propoelix ini. Jadi kalaupun nanti Bapak Ibu bisa meminta nih mungkin ya yang butuh bisa menghubungi orang yang mengundang ya, Bu Esther dan teman-teman ya, bisa. Nanti bisa diberikan dan ini ada di HDI One. Ya, data-data ini semuanya juga lengkap. Tuh ya, ini sebagai pasien HIV AIDS sebagai terapi adjuvan. Luar biasa ya. Jadi ini bisa betul-betul menjadi penguatan kita bahwa bukan sembarangan ya. Kenapa kita harus banget konsumsi Propoelix. Hari-hari ini tuh adalah suatu kebutuhan. Dan yang terakhir Bu Esther, ini kita bicara soal madu. Wah, kalau madu
di kitab suci agama manapun kan udah tahu ya, dia sangat baik untuk kesehatan, dan kalau kita ngomong nih madunya HDI, dihasilkan oleh nektar bunga klaver dengan nutrisi yang terlengkap. Kadar airnya sangat rendah, di bawah 17%, ada bipolen, dan dihasilkan dari bunga klaver yang merupakan bunga dengan komposisi gizi yang seimbang. Mungkin banyak nih Bu Esther madu di luaran, tapi kita bisa pilih yang terbaik dan teruji ya. Apalagi bisa dapatnya gratis, Dok. Wah, itu nanti saya Yes. spoiler. Weh, asik Gratis, ya. ya. Jadi harus stay tune ya Bapak Ibu ya, gimana itu. Nah, dan biasanya pertanyaannya yang paling umum yang sering saya dapat itu, aman nggak nih dokter untuk pasien diabetes? Ya, jadi kita berikan bukti, sudah ada penelitiannya di University of Sydney bahwa madu HDI Natural Clover Honey itu bisa diberikan untuk penderita diabetes dengan dosis maksimal 2 sendok makan per hari ya. 2 kali 1 sendok makan. Dan dia memiliki nilai glycemic index 53, low GI, dan juga insulin indeksnya 49. Jadi sangat-sangat luar biasa ya, madu HDI dengan ini ya, bipolen. Tuh. Gimana cara menganjur penggunaannya? Bisa kita larutkan 1-2 sendok makan ke dalam segelas air atau sebagai pengganti gula nih, Bapak Ibu ya. Jadi bisa banget diberikan ya. Manfaatnya bisa menjaga sistem pencernaan, sebagai sumber energi, dan kalau tadi kita bicara penderita kanker, itu biasanya gampang lemes, kemoterapi gampang drop ya Bu Esther. Ini ada banyak pengalaman yang terbantu sekali dengan 4-star ini. Pollen, Propoelix, Royal Jelly, dan madu ya. Sebagai sumber energi yang aman, sebagai pengganti gula baik untuk penderita diabetes, dan juga untuk pernafasan. Wah, sekarang ini penyakit pernafasan, batuk itu juga bisa diatasi dengan madu. Ya, ini ya, jadi gambarannya lebih kurang nih bagaimana aktivitas dari madu bisa sebagai anti kanker. Jadi memang kalau dikombinasikan luar biasa ya Bu Esther ya, 4 produk ini tuh benar-benar menjaga sekali Secara kesehatan holistik kita. kesehatan kita ya, Dok, ya. Yes. Dan ini luar betul. biasa ya, ini ada jurnalnya juga ya, ternyata madu itu baik untuk sistem reproduksi wanita juga ya. Yes, betul Waduh, baru sekali. tahu saya. Iya, ini honey supplementation nih, dia bisa membantu meningkatkan progesteron levels ya, kemudian juga bisa menahan kenaikan berat badan loh. Ya, karena dia bisa Wow. sebagai pengganti kalori yang aman ya. Jadi banyak sekali nih kalau kita mau lihat ya. Bisa juga sebagai antioksidan, punya efek anti-inflamasi atau peradangan. Ya, luar biasa ya. Jadi bisa menyembuhkan luka nih. Wah, pokoknya luar biasa lah. Jadi kalau 4 produk unggulan ini kita barengin dengan pola hidup yang sehat, Bu Esther, harusnya hasilnya ancaman luar kesehatan biasa. ini ya tidak perlu kita takutin, tetapi kita bisa lebih aware, lebih waspada, dan lebih menjaga diri kita sehingga kita bisa sehat, bisa tetap produktif, menjaga keluarga kita. Wah, Ya. Dokter Kristi, tapi sebenarnya selain produk-produk tadi ya, ada produk lain yang HDI itu juga punya gitu ya, Dok ya. Yang luar Betul. biasanya sebenarnya masih banyak suplemen lain ya, yang semuanya itu tuh natural, tanpa bahan-bahan kimia. Dan yang menarik sebenarnya HDI juga punya skincare atau perawatan kulit yang juga minim atau bahkan tidak menggunakan bahan-bahan kimia keras ya, Dok ya, di Yes. mana sebenarnya bahan-bahan kimia yang di skincare itu banyak mengganggu kesehatan wanita, betul nggak, Dok? Iya, Nah, kita betul punya yang banget. namanya Beskin, rekan-rekan. Ini adalah skincare dari Korea Selatan dengan kaya antioksidan karena kita punya 6 core antioksidan di dalam Beskin ini. Dan yang menarik adalah ini udah nggak pakai 14 bahan kimia berbahaya, termasuk paraben, phenoxyethanol yang karsinogenik ya, Dok ya. Kemudian Banyak ya banyak bahan-bahannya. triklosan, alkohol juga udah nggak pakai. Jadi Iya. ini sangat menjadi alternatif kita kalau ladies semua ingin menjaga kesehatan, tapi kan kita tetap butuh cantik ya, Dok ya. Nah, ini Yes, sebenarnya betul. rekan-rekan bisa ikutin pemaparan lebih detail, pemaparan lebih lanjutnya itu ada di sesi khusus nih tentang training product knowledge, Dok. Nah, Yes. tapi Harus kali banget itu. ini ya tadi Dokter Kristi sudah menceritakan ya rekan-rekan semua ya betapa wanita itu punya banyak resiko, tetapi juga ada solusi sebenarnya. Tapi saya undang satu lagi ini ya, satu lagi narasumber cici saya yang cantik juga ya, kalau orang HD itu cantik-cantik gitu ya. Namanya Cituti ya. Cituti mana? Cituti sebentar. Saya spotlight ya.
rekan-rekan di sini, Bapak Ibu semua, mungkin ada yang belum kenal dengan Cituti. Nah, saya mau bikin kuis sedikit nih, ya. Dalam 10 detik ke depan, siapa yang bisa nebak usianya Cituti dari tampilan di depan kamera? 10 detik ke depan ya, saya hitung ya. Wah, ini salah satu cici saya yang luar biasa gitu ya. Dan tentunya beliau adalah sudah lama. Waduh, tebakannya. Beliau sudah lama mengkonsumsi produk HDI. Benar ya Cituti ya? Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Waduh, angkanya Ci, lihat angkanya Ci. Nah, itu mereka nebak. Udah ada cucunya karena tadi kelihatan kayaknya Ci. Tapi kalau dari penampilan nih, itu kalau tadi kan nebak usia ya. Kalau sekarang dari penampilannya Cituti kayak usia berapa? Dari penampilan gitu ya. 40 Ci. Ya silakan Cituti boleh cerita kesibukan apa, terus kapan mulai konsumsi HDI itu Ci? Dan kenapa Cici konsumsi HDI? Selamat pagi semuanya. Ya ini ada yang usia 40 tahun, penampilan 60 tahun, 70 tahun. Waduh, lumayan juga ya. Tapi tepatnya memang sudah mau usia 60 tahun. Dan saya adalah oma seorang cucu. Ya, kalau 17 tahun memang itu idaman saya ya dari dulu ya. Makanya kenapa dari tahun 2005 itu saya mengkonsumsi produk HD. Wow, yang 2005. Ya, dari tahun Berarti sudah berapa tahun itu Ci? Dipotong aja ya mungkin. Udah 15 tahun lebih ya, teman-teman. Ya. 17 tahun ya Ci ya. Jadi dari tahun 2005 itu pertama kali saya mengkonsumsi itu Royal Jelly. Ya, seperti yang tadi Dokter Christina bilang, Royal Jelly adalah maskot saya ya. Pertama kali ketemu adalah pakai Royal Jelly. Dan membantu keluhan kesehatan saya waktu itu habis operasi, yaitu operasinya juga masalah kesehatan kewanitaan. Ya, jadi ada kiste, ada miom dan sebagainya di dalam perut saya ya, jadi lengkap ya. Oh, ada kista. Lengkap, jadi lengkap gitu ya, paket lengkap. Setelah itu habis operasi di Singapura, dokter bilang katanya oke-oke aja, tetapi ternyata daya tahan tubuh saya drop banget. Sampai yang memperkenalkannya pun juga bukan orang yang nggak kenal gitu. Yang memperkenalkannya itu adalah orang yang saya kenal banget, mamahnya itu kena stroke dan kena gejala Parkinson. Jadi saya percaya sama Royal Jelly. Setelah itu dijelaskan lagi sama seperti teman-teman sekarang ini yang ada di ruangan ini, dijelaskan yang 4 stars. Jadi kembali saya beli paket dan sampai sekarang yang saya konsumsi adalah 4 stars. Di luar dari produk-produk yang lain juga ya, di skinnya dan sebagainya juga. Nah ini Cituti ini emang sudah HDI minded lah ya, semuanya udah yang pakai HDI ya Ci ya. Skincare-nya juga pakai HDI. Karena praktis banget Esther. Ya. Dan kalau dari sini kita bisa melihat ya 17 tahun. 17 tahun konsumsi nggak ada efek samping ya Ci ya. Efek sampingnya itu kita bisa jalan-jalan gratis. Oh itu spoiler Ci, itu bagian saya nanti ngomong. Ternyata ada efek sampingnya saudara-saudara kalau Anda menggunakan rutin produk HDI. Apa efek sampingnya? Nanti ya saya ceritakan. Kok bisa Cituti dapat efek samping seperti itu ya? Udah sehat, jalan-jalan gratis. Ya, dapat juga pundi-pundinya selalu kantongnya selalu penuh ini. Dapat kantongnya penuh. Ya, seru kalau ngobrol sama Cituti, seru banget. Ya, intinya dari Cituti kita bisa tangkap ya rekan-rekan ya bahwa konsumsi produk HD dalam jangka panjang itu sangat-sangat aman ya Ci ya. Dan masalah kesehatan Cituti bisa terbantu ya yang tadi kista apa itu udah bisa sembuh ya Ci ya. Ya, terbantu banget. Di luar dari 5 faktor sehat ya, terutama ya Esther ya, seperti yang tadi Dokter Christina pun juga sudah ungkapkan, bahwa 5 faktor sehat kita juga harus diperhatikan, yaitu olahraga cukup, udah gitu, hindarkan stres berlebihan, karena kalau kita manusia nggak stres itu nggak mungkin ya, tetapi kita bisa menguasai atau kita tuh berada di atas stres kita gitu loh. Betul. Nah, aduh thank you banget Cituti buat sharingnya.
Kiranya Cituti sehat terus gitu ya, supaya bisa makin banyak membantu rekan-rekan kerjanya juga. Thank you Cituti udah sharing, dan teman-teman tadi udah di-spoiler sedikit ya, sebenarnya kita itu bisa menikmati produk-produk HDI yang luar biasa gitu ya, yang tadi diceritakan oleh Dokter Kristi. Kita lihat bagaimana efeknya ke Cituti itu dengan harga yang murah. Siapa yang kepengen harganya lebih murah? Bahkan bisa gratis tiap bulan. Ayo, siapa yang kepengen? Siapa yang kepengen makan produk HD itu gratis tiap bulan? Kalau kita sudah lihat bagaimana kualitasnya produk HDI ya, seperti saya dulu tuh juga, aduh, gimana ya caranya biar bisa minum madunya tuh nggak usah minta suami gitu ya, kita ngasih ke anak kita kan, ada yang suplemen anak, nggak usah minta suami atau nggak usah ngurangin uang belanja gitu ya, lumayan kan duitnya bisa dipakai yang lain gitu ya. Nah itu ternyata ada caranya rekan-rekan. Jika ada Bapak Ibu semua yang mungkin hadir di sini nih belum punya membership atau kartu ID atau kartu diskon dari HDI, Anda bisa segera menghubungi rekan yang mengundang Anda untuk dibuatkan kartu diskon HDI. Kenapa? Karena dengan membership HDI itu Anda akan punya banyak benefit yang Anda bisa dapatkan. Apa itu gitu ya? Yang pertama ketika Anda punya benefit punya kartu member HDI atau kartu diskon HDI, Anda bisa punya benefit sebagai konsumen. Misalkan saya cuma mau belanja madunya, belanja Royal Jelly-nya tadi kan bagus gitu ya. Anda bisa dapat diskon 10 sampai 15%. Oh, lumayan sekali ya, 10-15% dari harga retail sehingga Anda bisa dapat harga diskon. Nah, kemudian yang kedua, kalau Anda ingin dapat harga lebih murah ketika beli, HDI itu memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa dapetin komisi. Caranya gimana? Caranya Anda sharing. Sharing kepada teman, keluarga Anda tentang pengalaman kita pakai produk HDI. Mungkin bulan ini saya beli madunya masih bayar nih, pakai uangnya suami gitu ya. Tetapi bulan depan Anda udah bisa loh belinya tuh nanti dari bagi hasil atau komisi HDI. Ketika Anda sharing ke teman-teman Anda ataupun keluarga Anda. Bahkan Anda juga bisa menjadi seorang networker. Ya, Anda bisa membangun sebuah bisnis yang besar dengan bagi hasilnya 5% ya dari omset grupnya Anda. Selain itu, HDI juga banyak sekali acara-acara atau event-event charity yang Anda juga bisa terlibat ya Bapak Ibu ya. Jadi yang belum punya biaya registrasinya sebenarnya cuma 50.000 Bapak Ibu, tapi khusus malam ini buat yang belum punya boleh menghubungi rekannya supaya bisa dapetin free membership ya. Wah, lumayan nih, jadi lebih murah. Nah, lalu apa yang bisa Anda dapatkan selain produk gratis? Bapak Ibu sebenarnya dalam bisnis HDI, kekuatan dari bisnis ini seperti Cituti tadi ya, bisa tiap bulan kantongnya nggak kering gitu ya, kok bisa gitu ya? Ternyata Cituti melakukan yang namanya power of networking. Caranya gimana? Caranya dengan cerita ke satu orang aja. 1 bulan cerita ke 1 orang aja gitu ya. 1 bulan cerita ke 1 orang, kita akan punya 2 teman yang sama-sama makan HDI dan jadi sehat melalui produk HDI. Waduh, seneng dong ya. Misalkan bestie saya Bu Dokter Kristi nih. Aku kepengen Dokter Kristi juga sehat. Aku sharing ke Dokter Kristi karena bestiku. Jadi sehat sama-sama. Bulan depannya kita sharing sama-sama ke 1 orang yang lain gitu ya. Saya sharing ke 1 orang, Dokter Kristi juga ke 1 orang. Sehingga di bulan kedua, di jaringan kita, di membership kita akan punya 4 teman yang sama-sama minum HDI dan sehat bareng-bareng di HDI. Di bulan ketiga kalau 4 orang ini sama-sama sharing ke 1 orang, nah bisa ada 8 orang. Nggak berasa, rekan-rekan Bapak Ibu semua, dari 8 nambah jadi 16, 16 bertambah jadi 32, 32 jadi 64. Waduh, kalau kita punya 64 teman yang sama-sama makan HD, ya, kita dapat komisi bagi hasilnya berapa sih? 2,8 juta. Wah, ibu-ibu di sini dikasih uang saku 2,8 juta mau nggak? Nah, mau ya, lumayan ya, bener ya, 2,8 juta itu, aduh udah bisa, kita mah udah bisa healing-healing sendiri lah, paling enggak ya, nggak minta uang suami buat beli ini itu gitu ya.
Tapi yang luar biasanya adalah kalau kita melakukan terus secara konsisten kayak Cituti ya, ibarat kata 5 tahun gitu ya, atau 1 tahun, 2 tahun gitu kan, sharing satu orang aja 1 bulan dari 64 jadi 128, 128 jadi 256, 256 jadi 500, 500 jadi 1024, 1024 jadi 2048, 2048 jadi 4096 rekan-rekan, nggak berasa. Teman kita, konsumen kita di bisnis kita itu bisa 4.000 orang. Bayangin kalau 4.000 orang ini semuanya makan madu tiap bulan gitu ya, model kayak Cituti, kayak Dokter Kristi, kayak saya, kan udah nggak beli madu ke yang lain. Kenapa? Ya mending beli HD, orang kita udah dapat 2,8 juta belinya, mendingan madunya HD, bener nggak? Nah kalau seperti itu, kita punya potensi penghasilan 184 juta rupiah per bulan. Wah, kalau ini mah udah kayaknya udah jadi income yang luar biasa ya. Aduh, jelek-jelek ya Bapak Ibu semua, ladies semua. Andai kan nggak semuanya beli madu HD deh, teman-teman kita 4.000 orang ini. Cuman 10% aja yang berhasil. Kita masih bisa dapat 18 juta per bulan. Wow, ini yang luar biasa rekan-rekan. Kenapa? Karena kita sebagai wanita, kita tuh juga bisa berdaya loh, tanpa harus meninggalkan kesukaan wanita. Apa sih kesenangannya perempuan? Apa yo? Kalau mau ada yang mau chatting, senangnya perempuan tuh apa? Ngerumpi, bener nggak? Nah, di HDI kita ngerumpi. Cuman ngerumpinya ngerumpi kesehatan gitu ya. Sukanya perempuan apa lagi? Coba. Apa? Belanja. Loh, kita kalau punya uang 18 juta per bulan dari HDI, belanja mah nggak usah ribut sama suami. Bener nggak? Ya, jalan-jalan. Nah, ini satu lagi nih. Kalau kita sudah menjalankan bisnis HDI, nah kita jalan-jalan nggak usah keluarin tabungan. Kenapa? Karena kita dapat fasilitas jalan-jalan gratis tiap tahun. Kayak Cituti itu. Tiap tahun udah jalan-jalan setahun 3 kali. Kemudian kita juga punya privilege. Kesempatan untuk konsultasi kesehatan dan kecantikan sama dokter-dokter HDI, salah satunya Dokter Kristina, gitu ya. Free, nggak usah bayar. Coba bayangin kalau Anda ngantri di rumah sakit, nunggu dokternya 2 jam gitu ya. Sama dokter HDI langsung chatting, bisa langsung dapat jawaban, bisa langsung dapat resep. Nah kan, enak kan? Kemudian juga bisa dapat royalti, rekognasi. Dan yang terpenting sebenarnya kita punya benefit itu apa sih? Badan kita sekeluarga jadi sehat, Bapak Ibu. Nah, ini yang luar biasa yang sebenarnya Bapak Ibu bisa dapatkan di bisnis HDI. Nah, nanti untuk lebih lanjut Bapak Ibu bisa menghubungi yang mengundang Anda atau hadir di tanggal 24 ya, tanggal 24 ini ya, 24 Desember ya, hari Sabtu ya. Hari Sabtu ya. Nanti ada Bu Tisya akan sharing nih apa aja benefitnya lebih detail gitu ya. Kalau saya bahas di sini nanti kita bisa lebih lama banget gitu ya. Nah, ini yang mungkin saya bisa sharing, tentunya tadi udah banyak yang nanya ya Dokter Christine ya. Yes. Nah, ini kita mau jawab sedikit tentang beberapa pertanyaan dari rekan-rekan semua, dan luar biasa antusiasnya ya Dokter Christina ya. Senang banget loh. Pertanyaannya. Namun mungkin kita nggak bisa menjawab semua, tapi sebenarnya Bapak Ibu bisa melanjutkan konsultasi ini melalui fasilitas medical consultant HDI. Iya. Gitu ya. Yang tersebar tuh di seluruh Indonesia tuh Bu Esther. Betul. Jadi Anda tinggal di mana, Anda bisa tanya dokter konsultannya di kota Anda itu siapa. Nah, nanti bisa menghubungi rekan yang mengundang Anda, gitu ya. Tapi ini mungkin kita 2 saja ya, mengingat waktunya ya Dok ya. Ada 2 yang mungkin dokter bisa jawab nih. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik dari Ibu Wiwin Widianti Kartadibrata menanyakan, Dok, maaf mau tanya, kalau miom itu keturunan kah? Terus apakah kalau pernah punya riwayat miom, padahal udah dioperasi dan bersih miomnya, bisa punya anak enggak? Kemudian pasca operasinya headnya lancar dan rutin siklus 20 hari, artinya hormonalnya bagus gitulah ya Dok ya. Hanya 3. Nah, ini Ibu ini 41 tahun. Nah, bagaimana Dok? Oke, terima kasih pertanyaannya ya Bu Wiwin. Jadi kalau dilihat dari tadi itu ceritanya, kalau dilihat usianya, terus masih menstruasi cukup teratur, miomnya juga, memang miom ini
penyebab pastinya itu masih idiopatik ya, masih belum diketahui. Tapi bisa jadi itu tadi dikarenakan seperti slide yang saya bahas mengenai hormonal tadi ya, masalah ketidakseimbangan hormonal. Dan kemudian ada riwayat memang kayak orang yang orang tuanya miom ya, genetik itu bisa berpengaruh. Nah, kalau tadi Ibu Wiwi mengatakan sudah dioperasi, sudah bersih ya, dan sudah dicek mungkin ke spesialis ginekologi, SPOG dan ternyata baik, itu untuk bisa mendapatkan keturunan harusnya masih bisa. Ya, Bu Wiwin, tetap berusaha, berikhtiar, berdoa tentunya ya. Kemudian juga tentu menerapkan pola hidup sehat, seperti tadi itu Bu Esther ya, makan makanan yang baik, bergizi, hindarin yang banyak bahan-bahan kimiawi. Kemudian juga bisa tentunya ya, salah satu yang paling utama juga mengkonsumsi yang namanya royal jelly, propoelik, polen, dan madu tadi Bu Esther. Ya, karena itu akan bekerja sinergis untuk mencegah timbulnya miom kembali, ya, dan yang tentunya dia akan bisa memperbaiki istilahnya juga untuk kesuburan, apalagi kan usianya ibu ini kalau 41 tidak terlalu muda lagi, ya, di atas usia 35 tahun pun saat kita hamil itu cukup punya resiko, ya, tapi kita bisa berusaha dengan kita memberikan nutrisi perlebahan ini sebagai pendamping kita saat kita dalam program kehamilan, kemudian juga nanti saat kita dalam kondisi yang jika Tuhan izinkan hamil ya, kalau tidak ada kondisi yang bermasalah itu tetap bisa hamil Bu selama masih menstruasi ya, dan tidak ada masalah yang lain. Jadi saran saya pola hidup, pola makan, konsumsi produk HDI, tidak boleh stres juga ya, kemudian tetap berusaha berdoa, ikhtiar, dan semoga kita doa sama-sama nanti Ibu Wiwin bisa ya dimudahkan ya tentunya teman-teman semua ya Bu Esther, kita doa bersama-sama nih. Ya, seperti itu semoga menjawab Bu Wiwin, sehat selalu. Amin. Ya, intinya kita harus semangat dan terus berjuang ya, Dok ya, karena masih banyak kemungkinan yang bisa kita ambil. Kemudian ada yang kedua nih, Bu dari Nindi. Ya, Ibu Nindi. Nah, Bu Nindi ya, Bu Dokter mau bertanya, dulu saya pas kehamilan pertama, kelahirannya sesar, saat tindakan ketahuan ada kista. Nah, langsung diangkat nih barengan waktu sesar. Nah, apakah setelah diangkat gitu bisa kambuh lagi atau tidak? Terus penyebabnya apa ya, Dok? Soalnya sebelumnya itu tidak terdeteksi gitu. Kemudian produk HDI apa yang bisa membantu mungkin ya untuk menjaga supaya nggak numbuh lagi gitu ya, Dok ya? Ya, betul sekali. Nah, terima kasih pertanyaannya, Ibu. Jadi kalau masalah kista tadi, ya kalau sudah dioperasi dan tadi sudah juga sempat bisa melahirkan walaupun dengan seksio, ya nggak masalah ya. Berarti kan secara kemungkinan untuk bisa hamil kembali juga masih tetap bisa. Nah, penyebabnya kira-kira apa? Ya macam-macam. Salah satunya bisa karena kondisi hormonal tentunya ya, kemudian masalah juga dengan penyakit bisa endometriosis atau ada infeksi di area panggul ya, itu bisa jadi salah satu faktor yang bisa timbul. Terus gimana cara mencegahnya? Ya tentunya kembali lagi dengan menjaga kemungkinan timbul masalah tadi. Menjaga dengan daya tahan tubuh yang bagus, kemudian juga menjaga dengan pola hidup, mengurangi makanan-makanan yang tidak baik untuk masalah ketidakseimbangan hormonal tentunya ya. Kemudian juga bisa mengkonsumsi produk HDI. Apa aja yang bisa dikonsumsi? Propoelix ya, dosisnya bisa Ibu konsumsi 2x1, kemudian juga Royal Jelly Liquid bisa 2x1 sendok takar, Polenergy juga 2x1, dan madu klavernya bisa 2x1 Ibu. Untuk maintenance dan juga tentunya menjaga kondisi kesehatan kita lebih baik. Ya, jadi semoga apapun yang Ibu niatkan, apapun yang Ibu impikan, semuanya juga bisa terwujud dan tentunya bisa terus sehat ya Bu Esther dan teman-teman semuanya. Betul. Juga Bapak Ibu yang hadir di sini. Ya, semoga nih bisa menjawab ya Bu Esther. Sebenarnya senang banget bisa ngobrol tapi waktu terbatas ya. Betul. Nah, mungkin jika tadi Bapak Ibu yang masih ada yang ingin ditanyakan, Anda boleh menghubungi rekan-rekan dokter medical consultant ya. Supaya nanti nomornya mana, nah nanti boleh bertanya di HDI One. Betul, atau cari di HDI One itu ada nomor-nomornya dan jadwal konsultasinya. Sekalian nanti bisa lebih enak ngobrolnya gitu ya, Dok ya. Karena tentunya setiap pasien akan berbeda kondisinya. Waduh, nggak berasa ya rekan-rekan di sini ladies di sini siapa yang benar-benar dapat ilmu-ilmu yang luar biasa di sini boleh? Waduh, kita mau say thank you nih sama Dokter Christine
Ya, boleh di chat ya. Thank you ya Dokter Kristi Thank you, sudah Bu menyediakan Esther. waktunya dan ilmunya. Thank you juga Bapak Kita Ibu yang semua sudah belajar. hadir ya. Bu Tuti juga yang sudah berbagi. Thank you. Mohon maaf kalau ada Betul. kata-kata yang kurang berkenan. Thank you. Ya, tapi tentunya acara kita belum selesai karena ada special edition untuk kali ini. Karena ini HEG terakhir kita ya rekan-rekan ya di tahun 2022 ini. Waduh, nggak berasa ya. Sudah 1 tahun kita seru-seruan bareng setiap minggu belajar tentang kesehatan. Nah, setiap minggu kita itu ada topik-topik baru. Tapi minggu depan ya kita off dulu ya teman-teman ya. Yang mau liburan boleh gitu ya. Dan masih ada satu acara yang nanti Viola akan bawakan. Hello Viola. Nah, ini dia Viola. Karena acara masih ada Halo. yang seru ya Viola ya. Benar, masih ada pengumuman-pengumuman yang menarik lagi pastinya buat rekan-rekan. Dan aku juga mau say thank you banget untuk Bu Esther dan juga Dokter Christine yang udah membagikan informasi luar biasa pastinya. Semuanya merasa terhibur banget ya teman-teman ya. Oke, nah mungkin kalau tadi Bu Esther udah menceritakan tentang member benefit yang bisa kita dapatkan dari segi income, jalan-jalan, atau apalagi bahkan dikhususkan bagi para ibu rumah tangga. Ya, nah saat ini aku juga akan membagikan sebenarnya bukan cuma itu doang yang bisa kita dapatkan. Ya, ada lebih banyak lagi yang bisa kita dapatkan melewati komunitas-komunitas di HDI. Nah, sebentar, kalau teman-teman bisa lihat, aku akan menunjukkan foto-fotonya di sini. Ya, seperti yang sudah dibagikan sebelumnya. Jadi aku merasakan sekali ketika kita bergabung di HDI ini, yang paling pertama yang aku rasakan itu adalah komunitasnya. Benar ya? Karena ketika aku ingin merasakan income ya, mungkin aku harus melakukan berbagai, pekerjaan terlebih dahulu nih ya, melewati berbagai hambatan terlebih dahulu, ya, musti prospek terlebih dahulu, buat daftar nambah dan sebagainya. Tapi ketika kita mulai baru saja bergabung, sebenarnya kita sudah bisa menikmati komunitasnya, ya, seperti yang terlihat di foto-foto ini nih. Ya, ini adalah rangkaian acara yang bisa kita dapatkan, ya, rangkaian teman-teman yang bisa kita kenalan, ya, pastinya dari berbagai macam background. Bukan cuma dari anak muda, bukan cuma ibu rumah tangga, dan bukan cuma dari karyawan. Dari berbagai background kita bisa berkenalan. Nah, ini juga ya, salah satu potret yang kita seru bareng-bareng, ya, kita ini lagi makan di Bandung. Jadi benar-benar yang bisa kita dapatkan dari HDI ini, itu tuh bukan cuma sekedar uang, tapi melainkan network, ya, perkenalan, hubungan. Nah, itu yang kita dapatkan juga dari HDI. Dan ini adalah salah satu momen yang berharga banget pastinya untuk para rekan-rekan yang mungkin ada di dalam foto-foto ini, ya, ketika di mana kita bisa mendapatkan penghargaan bersama dengan teman-teman kita. Luar biasa ya, bayangkan ya, rekan-rekan berdiri di suatu panggung, mendapatkan penghargaan, dan diucapkan selamat dari teman-teman sekalian. Wah, itu pasti perasaan yang bangga banget ya. Aku ngomongnya sampai speechless loh ya, sampai bergetar gitu ya. Karena ngebayangin kalau misalnya kita bisa di suatu panggung, dapat piala, dipanggil namanya, itu suatu ucapan yang luar biasa banget pastinya buat rekan-rekan. Nah, lalu juga ada nih ya, bukan cuma hal itu aja, tapi bahkan kita bisa seru-seruan bareng. Mulai dari nonton Piala Dunia bareng nih. Ini juga suatu hal yang mungkin terdengar simpel, tapi yang baru-baru ini terjadi gitu ya. Kita bisa nonton Piala Dunia bareng. Wow, ya luar biasa. Dan bahkan kita juga bisa seru-seruan bareng, bukan cuma dari para wanita aja, bahkan dari bapak-bapak sekalipun juga ikut berkumpul di sini. Jadi siapa yang bilang kalau di HDI ini cuma khusus para wanita? Ayo, nggak ada yang setuju ya pastinya ya. Bahkan para wanita, para pria, para anak muda sekalipun juga berkumpul di sini. Luar biasa. Nah, dan juga sembari ini kita juga akan mengumumkan pemenang daripada lomba mewarnai yang sudah berlangsung sejak minggu kemarin. Dan ini adalah potret keseruan dari acara offline lomba mewarnai yang sebelumnya sudah pernah kita adakan juga di kantor pusat kita. Dan walaupun hari ini mungkin masih bisa diadakan secara online, bukan berarti menurunkan antusiasme daripada rekan-rekan ya. Benar ya? Nah, jadi kalau misalnya nanti next kita akan ada acara offline lagi ke depannya, rekan-rekan jangan sampai lupa untuk tidak bergabung. Ya, pastikan semuanya bergabung kembali ke acara offline kita yang nantinya akan kita umumkan lagi ke depan. Nah, udah daripada itu, kita akan lanjut aja langsung mengumumkan pemenang dari lomba mewarnai. Nah, siapa yang udah nggak sabar? Ayo, boleh nih. Ini aku udah mulai melihat muka-muka anak kecil mulai ngumpul ya.
Udah mulai pada nggak sabar ya, pengen mengetahui apakah aku pemenangnya. Nah, saya ya. Oke, ini luar biasa banget ya. Boleh aku spill terlebih dahulu. Jadi untuk pemenang ini akan ada 3 juara. Juara 1, 2, dan 3. Lalu akan ada 3 juara tambahan dinilai dari likes terbanyak dari postingan Instagramnya. Ya, jadi akan ada 6 anak yang akan mendapatkan hadiah dari kita. Ya, terima kasih banget untuk tim Heroes dan HDI yang sudah memfasilitasi acara ini berlangsung. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku bisa langsung tampilkan saja pemenang-pemenangnya. Jeng 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 jeng. Panggilan kepada juara 1 lomba mewarnai kepada Kak Bayu Woro. Ya, boleh dipanggil. Apakah ada di sini Kak Bayu Woro? Ya, selamat Kak Bayu Woro bisa memenangkan hadiah Propo Elix 60 kapsul, ditambah Q3, ditambah HBP, ditambah juga toothpaste. Wow, kalau ada yang tahu kira-kira itu harganya udah berapa ya Kak ya? Ayo, Kak Bayu Woronya ada. Kalau misalnya ada, Kak Bayu Woro boleh di on cam, biar kita bisa mengambil foto terlebih dahulu ya. Oke, aku boleh. Saya. Saya. Oke. Gimana perasaan kamu? Happy? Senang banget. Senang banget ya. Kamu warnanya bagus banget loh. Aku asli jempol nih buat kamu. Wow. Nanti kalau misalnya kamu dapat produk, kamu dapat produknya mau diapain? Mau diminum nggak produknya? Mau diminum. Biar Mau sehat. diminum ya, biar sehat. Wow, luar biasa ya. Thank you banget. Kamu pinter banget. Sekarang kita foto bareng-bareng ya. Oke? Oke, kita foto ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, congratulations. Tetap terus Thank berkarya you. ya. Oke, Kakak. Luar biasa ya. Ini benar-benar fantastis banget karena kita bisa mengasah kemampuan anak dengan cara hanya ikut lomba mewarnai tapi dapat hadiahnya banyak, ya kan? Ini pasti pada menyesal ya kalau misalnya ada yang kelewatan nggak ikut acara yang hari ini. Nah, lanjut. Yang kedua, kita lihat. Juara kedua lomba mewarnai dimenangkan oleh Anul Design atas nama Talia. Congratulations. Apakah ada orangnya di sini? Congratulations ya untuk juara 2 akan mendapatkan Propo Elix 60 kapsul ditambah dengan honey bee pollen dan juga toothpaste. Ya, boleh ditunjukkan apakah ada? Ya, kita lihat terlebih dahulu. Kalau misalnya ada rekan-rekan yang mengenal, boleh juga dipanggil namanya biar kita bisa berfoto bersama nih. Ada rekan-rekan, congrats, iya, selamat. Oke, mungkin nanti boleh ditunggu ya rekan-rekan ya, untuk yang juara kedua tadi. Selanjutnya, masih ada undangan aku Fit, tapi tadi keputus katanya. Oke, nggak masalah, nanti tolong dikabarin ya. Sebentar aku akan drop juga informasi bagi para pemenang yang akan mengklaim hadiahnya, ya, sehabis dari aku membacakan pengumumannya. Nah, oke, lanjut. Juara ketiga dimenangkan oleh FC Tata atas nama Nicholas Andrew. Congratulations. Kamu mendapatkan Propo Elix 30 kapsul dan juga toothpaste. Wow, teman-teman, dia baru umur 4,5 tahun, tapi lihat dong hasil karyanya. Juga bagus banget ya. Ayo, apakah ada orangnya di sini? FC Tata atas nama Nicholas Andrew. Mari kita coba lihat nama-namanya lagi di sini. Izin keluar dulu, oke. Apakah ada? Kalau misalnya masih belum ada, kita skip dulu ya. Nanti akan kita hubungin lagi. Oke. Next. Nah, sudah dari juara 1, 2, dan 3, congratulations buat semua juara-juaranya. Ya, sebentar aku akan mengumumkan ya untuk yang likes terbanyak. Nah, udah pada nggak sabar nggak nih yang likes terbanyak? Coba mau lihat dulu semangatnya lagi ya. Semangatnya lagi mana nih? Oke, untuk likes terbanyak ini pastinya rekan-rekan ya, kita akan memilih dari jumlah likes yang sudah kita screenshot sebelumnya di batas waktu yang sudah ditentukan. Oke, jadi rekan-rekan selama dari pengumpulan
Ya, ini adalah hasil yang kita dapatkan. Next, kita akan umumkan juara 1 likes terbanyak dimenangkan oleh Neng Ernaya atas nama anaknya Syasha Sidikia Syahira. Ya, selamat Anda mendapatkan cover honey 1 kilo. Yeay! Adakah undangannya, rekan kerjanya yang mengenal? Ada. Mana? Coba kita lihat. Mana? Boleh mengacungkan tangannya? Kak Neneng? Acungkan tangannya gimana? Iya. Yang mana ya? Coba bentar. Ini bukan. Benar? Iya. Oke, halo. Halo, kamu namanya siapa? Sasha gitu. Syasha. Syasha kemarin itu warnanya sendiri. Iya. Iya. Iya, bagus banget warnainya. Kamu suka mewarnai ya? Iya. Iya, oke. Congratulations, Syasha. Aku foto ya, kamu ya. Kamu senyum ya. Iya. 1, Senyum kakak senyum. 2, 3. Senyumnya boleh. Senyum. Oke, thank you banget, Syasha. Congratulations ya. Nanti madunya jangan lupa diminum buat sekeluarga. Congrats ya, juara 1 likes terbanyak. Next, juara 2 likes terbanyak nih. Kira-kira siapa ya juara 2 likes terbanyaknya? Dimenangkan oleh Marcella. Selamat, kamu mendapatkan cover honey 500 gram. Wow, apakah ada orangnya di sini? Apakah ada orang di sini? Saya sedikit lihat. Oke, ini dia. Aku melihat muka-mukanya. Kalau tidak salah ya. Aku bantu, boleh? Nah. Oke. Benar. Oke, halo. Hai. Halo Marcella, kamu menang loh juara 2. Senang nggak? Happy nggak? Happy? Iya. Congrats ya. Nanti kalau misalnya kamu dapat madunya jangan lupa diminum, oke? Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, thank you. Sudah. Nah, next kita akan ke juara 3. Thank you ya, Marcella. Kita akan ke juara 3 likes terbanyak dimenangkan oleh Rina S. Octaviana dengan nama anaknya Kenzuro. Apakah ada anaknya di sini? Selamat Anda memenangkan Clover Honey 250 gram. Yeay! Ada anaknya? Coba bentar ya, aku lihat terlebih dahulu. Yang mana? Oh, ini dia. Halo Kenzuro. Halo. Hai, kamu menang loh. Senang nggak? Seneng nggak? Senang, gitu dong ya? Seneng. Senang. Iya, kalau senang mukanya gimana? Happy nggak? Happy. Happy. Congratulations ya, kita foto dulu ya Kenzuro. 1, 2, 3, senyumnya mana? Oke, congratulations Kenzuro. Ditunggu ya madunya. Dan diingatkan sekali lagi kepada rekan-rekan yang sudah memenangkan ya, boleh mengkonfirmasi terlebih dahulu ya. Aku akan berikan nomornya ya supaya rekan-rekan bisa mengkonfirmasi. Oke. Nah, selain itu juga untuk para anak-anak ya dan juga ibu-ibu yang mungkin saat ini masih belum memenangkan lombanya, jangan berkecil hati pastinya, karena masih akan ada acara-acara seru ke depan ya yang pasti bisa mengasah potensi dari anak-anak dan juga bisa mendapatkan hadiah yang lebih menarik lainnya. Setuju ya? Nanti kalau misalnya akan ada next lomba kembali, jangan lupa untuk ikutan ya, karena hadiahnya sangat amat menarik. Dan next, sebelum kita mengakhiri acara ini, aku akan bagikan terlebih dahulu kira-kira next event apa yang masih akan ada kita temui di HDI selanjutnya. Ya, coba nih, kira-kira
apakah kita akan menikmati acara yang lebih menarik daripada hari ini? Pastinya ya. Oke, aku buka terlebih dahulu gambarnya. Jadi, di next event kita yang menarik adalah kita akan ada namanya HDI Lounge. Ya, coba ya. Nah, HDI Lounge A Better Beginning. Ya, ini akan ada di Sabtu 14 Januari 2023. Jadi aku udah spill duluan nih, kasih teman-teman ya. Kalau misalnya di tanggal 14 Januari ini akan ada HDI Lounge ya dari perusahaan langsung di jam 1:30 sampai jam 4 sore. Ya, pastikan rekan-rekan sudah akan mengikuti acara ini. Nah, sekian dari apa yang bisa aku pandu dari acara ini. Sebentar aku akan screenshot ya, rekan-rekan semua. Boleh mungkin yang masih belum open cam, boleh open cam terlebih dahulu, supaya aku bisa mengambil gambar dari keseruan kita hari ini. Boleh ya? Nah, langsung pada open cam nih semuanya ya. Gimana teman-teman, hari ini acaranya seru nggak? Kalau seru boleh dong jempolnya ya, bagi-bagi hadiah tuh pada senang semua ya. Nah, oke. Oke, siap ya. Mari kita berfoto bersama. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Congratulations sekali lagi untuk para pemenang. Jangan lupa untuk mengkonfirmasi ya ke nomor berikut ya, ke admin HDI. Aku akan kirimkan ulang supaya rekan-rekan bisa mengkonfirmasi ya. Boleh dicek terlebih saja nama dan juga nama anaknya pastinya supaya bisa mengklaim hadiah tersebut. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.